Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berjumpa, sahabat CO, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah hari ini kita webinar bareng beliau, Mas Bram, guru saya. Saya sudah lama mengikuti beliau ini, sejak awal-awal belajar IMOS ini. Beliau dari Bandung. Hari ini kita akan belajar dan sharing bareng Mas Bram dengan tema memahami metrik penting di Facebook Ads. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sudah hadir ini Mas Bram. Di rumah aja Mas. Ini di kantor ya ini ya? Yang Saya ini di dulu kantor. pernah Takut main ke koneksinya sana jelek di rumah di jadi rumah. ke kantor. Ya ini bagi teman-teman yang sudah hadir ini silakan komen ya, kotanya di mana. Seperti yang kita agendakan, ini webinar kerjasama berbagai komunitas yang ada di Kediri dan di sekitarnya, Mas. Kita ada dari Rumah Zakat, KPMI Kediri, TDA Kediri, Kadin. Kemudian kita adakan program ini untuk berdonasi untuk masyarakat yang terdampak corona ini. Kita nanti akan salurkan pada Rumah Zakat. Yang sudah hadir teman-teman, monggo silakan komen. Terima kasih ya. Muiza Bibi hadir. Bura hadir. Klesi Indonesia nyimak. Danang Pitoyo hadir. Mas Fian Jombang hadir. Nah, ini masih ada yang jauh ini. Firdaus Makassar, Masya Allah. Raffi Ramadan absen. Surabaya hadir. Rapopo yo Le. Le itu paman Mas. Sini bahasanya kalau panggilannya Le gitu. Ngerti Mas, Oke. ngerti. Tenang aja. Mas Bram, nanti Mas Bram perkenalan nanti background-nya buat teman-teman yang belum tahu. Nanti kita hari ini bahas apa saja. Nanti biar teman-teman tahu, oh kita hari ini akan bahas ini. Gitu. Oke. Silahkan Mas Bram, perkenalan Ya. dulu buat teman-teman yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Namaku Bramantia Farid. Aku ngelakuin Facebook advertising ini dari tahun 2010 ya. Dan 2010 itu juga mungkin banyak orang mengenal aku dari sisi SEO dan sebagainya. Jadi Iya. sepanjang aku mulai di internet marketing, aku mulainya dari 2009 akhir. 2009 akhir itu aslinya aku nyentuh AdWords ya. AdWords, masuk ke SEO, Search Engine Optimization, habis itu masuk ke Facebook Ads, habis itu masuk ke email marketing. Jadi di 4 hal itu aku cukup tahu, tapi di AdWords aku kayaknya masih cupu lah ya. Masih nggak terlalu menguasai, aku nggak bisa dibilang, jago di sana. Tapi kalau di yang lain aku cukup, proficient lah. Nah, terutama di Facebook Ads ini yang salah satu traffic generation yang aku dalamin cukup lama ya. Mmm, Mungkin pendalamannya adalah sejak aku benar-benar membuat, software yang namanya Managix ya. Aku mulai nge-development dari tahun 2016 akhir, dan sejak itu aku mulai lebih techy di Facebook Ads ya. Karena sebelumnya mungkin aku nggak techy, walaupun aku mungkin spend-nya udah banyak banget, sejak tahun 2010 itu, aku ingat banget di tahun 2010 aku udah spend kayak 3 juta per hari, udah lama banget lah ya. Jadi, sejak itu mah udah beda lagi, udah lama banget, level itu kita udah lewatin, udah lama banget. Nah, jadi, di masa kali ini aku pengen berbagi tentang memahami metrik ya, dan yang aku mau share di sini, ini adalah pemahamanku terhadap Facebook Ads. Tentu saja di sini mungkin ada yang belum pernah ngiklan di Facebook, di sini juga mungkin ada yang baru, udah baru ngiklan, ada juga yang mungkin yang sudah lama, udah banyak pengalaman, udah banyak otak-atik segala macam. Aku tidak bisa, apa ya namanya, mungkin, eee
mengakomodir semua level ya. Jadi kalau teman-teman nggak paham, tanya aja nanti ya. Aku Ya. kan berusaha, ngejawabnya dengan, levelnya teman-teman masing-masing. Tentu aja banyak sekali juga yang jago-jago, silahkan nggak ada masalah, kita di sini sharing ya. Eee, Ya. jadi di Facebook Ads itu banyak sekali pemahaman ya, jadi karena bagaimana orang melakukan sesuatu itu kembali ke background-nya masing-masing, gimana cara berpikirnya, gimana caranya mereka, "Wah, aku berhasilnya pakai cara A, cara B, cara C." Di sini aku pengen ngasih cara pandang ya, cara pandang. Nanti teman-teman boleh adopsi cara pandang ini, kalau menurut teman-teman cocok ya, dan teman ngerasa bahwa, apa yang aku sampaikan di sini logis, terus teman-teman mau maju dengan cara berpikirku, good. Kalau nggak ada masalah bagi aku. Itu kembali ke masing-masing. Karena, bagi aku selama ujungnya nanti berhasil, bagi aku ya semuanya sama aja ya. Jadi karena caranya luar biasa banyak, sama kayak di search engine optimization, di email marketing, di AdWords, tips, trik banyak banget, ya. Tapi kita berusaha, mencari istilahnya jalan tengah lah, mana sih yang mengakomodir banyak pemikiran, ya. Kayak nanti aku akan bahas yang masalah ada namanya lead measure, ada lag measure dan kawan-kawan, eee, aku akan berusaha memahamkan itulah ke semua teman-teman. Karena baru kali ini aku ngebahas full tentang metrik ya, karena biasanya metrik ini ya apa ya, ya part dari materi yang lebih besar gitu kan. Eee, jadi di sini aku mungkin bisa ngebahas lebih banyak tentang gimana caranya aku memahamkan ini ya. Jadi, Facebook Ads sudah mengalami perubahan luar biasa banyak dari segi interface-nya ya, tapi menurut aku fundamentalnya tidak pernah berubah. Cara beriklan, cara mendatangkan traffic, cara, mendapatkan penjualan itu tidak pernah benar-benar berubah di fundamentalnya, di basic-nya. Sama kayak seperti ilmu marketing yang general, aku tidak melihat hal itu berubah secara fundamental. Makanya yang aku bawa di sini adalah ilmu yang, fundamental menurut aku. Teman-teman akan melihat bahwa, oh, cara ini, cara berpikir ini bisa dipakai 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun kemudian. Cara berpikirnya sama. Walaupun nanti ada detail-detail yang berbeda, teman-teman akan melihat cara berpikirnya ini sama, sehingga tidak perlu, apa ya, menurut aku kebanyakan mencari magical tricks ya, magical tricks di, eee, traffic apapun, ya, traffic apapun, baik itu AdWords, baik itu di Facebook Ads, native ads, mungkin TikTok Ads, mungkin SEO, semuanya kayak ngecariin magical tricks gitu. Tapi kalau aku akan selalu mencari hal yang justru yang tidak pernah berubah, ya. Kalau misalnya teman-teman, pingin tidak bingung, maka teman-teman juga akan mencari hal yang seperti aku lakuin. Karena mencari magical tricks ini dangerous banget, dari pengalamanku ya, segala macam ya, dari awal aku belajar, kerjaanku adalah mencari magical tricks. Karena aku nggak suka cara yang lambat, ya. Cara lambat tuh nggak bisa, nggak aku terima. Aku adalah orang yang tipikalnya adalah fast gitu loh, eee, sebisa mungkin adalah simpler ya, sederhana mungkin ya. Aku nggak pingin, mendapatkan sesuatu itu lama. Makanya aku cari shortcut-nya, berusaha cari shortcut-nya gitu loh. Dan aku selalu ngalamin penemuan hal yang sama ya, di tipikal traffic apapun, semua orang lemah dalam masalah, melihat bagaimana traffic itu bekerja, pertama satu, bagaimana traffic itu bekerja, bekerja itu jadi kayak, eee, apa sih yang membuat suatu traffic itu menjadi bagus gitu misalnya, menjadi bagus, menjadi baik, menjadi banyak, itu tidak benar-benar dipahami ya. Nah, terus kalau toh misalnya sudah banyak, sudah bagus, ya udah orang terima, take it for granted, udah selesai. Karena kita ngerasa bahwa, eee, ya udah berhasil, selesai kan, dapat duitnya dan sebagainya, kita kita nggak ngomongin apapun lagi. Tapi begitu ada masalah, nah misalnya drop traffic-nya, sales-nya drop, apapun lah yang tipikalnya itu negatif. Orang mulai panik, ya kan? Orang mulai panik, mulai melempar asumsi. Tap, 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 tap. Aku punya asumsi nih, jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, jangan-jangan D.
semua dilempar. Kita adalah makhluk yang terbiasa dengan blaming. Ya, blaming itu ada di dalam diri kita. Aku nggak pernah sampai detik ini ketemu orang yang tidak pernah blaming sama sekali. Sama sekali. Mau dari ustadz, mau dari kalangan apapun lah. Aku selalu ingat bahwa selalu orang itu blaming. Ya. Di saat ada sesuatu yang dia tidak mengerti dan itu ada masalah di sana. Ya. Jadi blaming itu menyalahkan ya. menyalahkan. Oh, ini aku kayaknya salah di sini. Mengkambing hitamkan lah. Ya, kalau di kita seperti itu. Itu adalah habit menurut aku. Itu terjadi pada aku, terjadi pada semua orang. Yang pernah aku temuin, aku ngeliat nggak pernah ada yang namanya pure tidak blaming. Asumsinya, kalau misalnya terjadi masalah, dia akan mencari, ini jangan salah ini, yang jangan salah ini, yang jangan salah ini. Ya, tetapi kita bisa berlatih untuk mengurangi hal ini, ya, mengurangi hal ini. Bukan berarti menghilangkan asumsi, tetapi memiliki asumsi yang lebih tepat. Ya, memiliki asumsi yang lebih tepat. Dan hal yang bisa mendukung asumsi itu lebih tepat adalah satu-satunya adalah data. Data itu bisa ada, ya, data itu bisa jadi ada, tapi cara memahami kita salah, maka kesimpulannya bisa salah. Kadang-kadang juga lucunya ada, data itu tidak ada, tapi asumsinya juga bisa benar. Nah, tapi itu nggak reliable. Jadi kamu pertama kali kita butuh adalah data, lalu kita butuh cara berpikirnya, lalu kita butuh kesimpulan yang lebih tepat. Nah, ini cara berpikirnya. Kita butuh data, kita butuh alat pikirnya, lalu kita bisa menyimpulkan lebih tepat. Tapi kalau teman-teman lempar asumsi, oh iya, jangan ini, jangan ini, ya itu nggak ada habisnya memang, ya nggak ada habisnya. Kita suka banget bermain di hal seperti itu. Dan kalau negatif, ya, kalau negatif semua orang akan berpikir yang apa ya, aksinya itu juga negatif gitu loh. Luar biasa asumsi yang dilempar. Kita ngelihat bahwa makhluk-makhluk galau itu luar biasa banyak ya. di di timeline juga banyak banget ya. Jadi di timeline Facebook, Instagram, makhluk-makhluk galau ini banyak banget terhadap kondisi ya, terhadap kondisi yang mereka sebenarnya tidak tahu masalah itu ada di mana. Jadi mereka berusaha mencari kambing hitam terhadap masalah yang menimpa mereka. Ya, omset turun, wah ini corona. Padahal belum tentu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi nggak. Aku nggak bilang, oh ini pasti bukan corona, bukan gitu. Nah, ada beberapa bisnis yang tidak pernah men-track hal-hal itu, datanya nggak punya, trafficnya nggak tahu, channelnya nggak tahu, terus dia bilang, ini gara-gara corona drop. Ya, gara-gara corona drop nih, gitu kan. Sebenarnya mereka nggak tahu gitu, cuma karena, oh timeline kanan kiri, atas bawah temannya juga pada ngomong bilang, oh ini gara-gara corona drop. Ya, Masa A, B, C, D, E, Z bilang ini gara-gara corona drop. Oh pokoknya niche ini pasti drop. Ya, ada namanya data general, data umum, ada namanya data case by case. Teman-teman jangan dipukul rata. Kalau datanya data umum, jangan dipukul rata, pasti teman-teman juga kena persis seperti itu gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya memang data itu sudah data milik teman-teman, terjadi pada teman-teman dengan pengukuran yang tepat, ya selesai. Ya selesai. Teman-teman bisa melihat itu lebih baik lah. Data itu data milik teman-teman sendiri gitu. Ya. Sama juga kalau misalnya ada case, oh iya, aku justru omsetnya naik misalnya. Omsetnya naik pas gara-gara corona. Wah, berarti dia nyalahin yang orang lain yang beranggapan bahwa corona itu bikin drop. Oh enggak, sebenarnya corona juga benar bikin drop di case yang lain gitu. Di case-nya A, B, C, D, E, ya terjadi. Di case yang E, F, G, H, I, J, ternyata enggak gitu. Case-nya spesifik. Nah, itu namanya case by case. Ya, bukan data umum. Nah, hal yang paling penting sebenarnya adalah datanya teman-teman sendiri. Data yang umum itu adalah data untuk insight ya, sebagai gambaran. Tapi itu bukan datanya teman-teman. Ya. Itu bukan datanya teman-teman. Sama kalau misalnya teman-teman beriklan, mau itu di Facebook, di AdWords, teman-teman melakukan SEO, melakukan email marketing, apapun traffic generation-nya, teman-teman melihat bahwa teman-teman punya hasil sendiri. Ya. Semoga sampai sini ngikutin ya. Semoga sampai sini Ini ngikutin. ada yang sudah online, ada yang belum, Mas. Jadi nanti mungkin
mulai dari dasar dulu juga enggak apa-apa. Iya. Iya iya. Nah, kalau apalagi kalau misalnya ada di sini ada yang belum online ya, cara berpikirnya bisa jadi harus lebih simpel lagi. Nah, nanti di sini ada banyak banget yang, ngisi ya di Juragan Online udah sampai berapa sebulan ini ya, Mas? Hampir 1 sebulan bulan. ya? Ya, hampir 1 Ya. bulan ya. Ya, ini bakal ada banyak yang ngisi, sayang sekali memang materi yang ini bukan materi aku ngebahas basic, tapi kalau misalnya, eee, aku sempat ngebahas di timeline-ku tentang masalah traffic ya, traffic dan, Hmm. offer ya. Jadi traffic itu pengunjung, offer itu penawaran. Dan itu adalah konsep dasar dari semua ilmu di marketing. Mau di bisnis online sebenarnya sama aja. Cara berpikirnya dari situ. Nah, itu yang paling general, itu yang paling fundamental. Kalau teman-teman, nanti aku di akhir aku ngasih, apa namanya, link ke Facebook. Kalau ada yang Siap mau siap. ngecek heeh, di timeline-ku Oke. itu ada, aku ngebahas traffic dan offer. Itu adalah hal yang paling basic. Tapi ya lagi-lagi sorry, karena materi hari ini memang bukan ngebahas itu ya, ngebahas Ya. materi basic ya. Aku kan, berusaha tetap stay sama materinya ya. Tapi kalau nanti ada yang mau nanya pas tanya jawab di luar, hal yang aku bahas hari ini ya nggak ada masalah, oke kok. Siap, ngikut aja Mas kalau begitu. Iya. Ya, jadi kembali lagi ke masalah, eee, metrik ya. Jadi di spesifiknya lagi kita balikin ke Facebook Ads, aku akan langsung aja share screen ya. Nanti teman-teman yang Ya. mau ngikutin juga bisa ngeklik ini. Ya, buat teman-teman yang mau belajar langsung dengan Mas Bram, add Facebook-nya Mas ya, boleh ya? Facebook boleh. Ini apa ini? Yang ini, alamat Ini bukan ini apa namanya, blognya? link tabel. Ini Oh, ya. pembahasan, link pembahasan. Nah, nanti teman-teman bisa ini ngeklik aja. Kalau di akhir nanti aku ada akun Facebook nanti bisa follow lah. Nah, ini adalah data harian yang, aku pakai untuk di Facebook Ads ya, ini yang aku ajarin juga ke, murid-muridku di member-membernya Managix. Ini aku kasih contoh data, data ini sebenarnya data real salah satu orang lah, ya. Nanti aku kasih tunjuk kenapa jadi seperti ini gitu ya bentuknya, dan kenapa juga tidak jadi lebih kompleks lagi gitu. Oh ini kalau data tuh harus jadi lebih kompleks, nggak harus ya sebenarnya. Nah teman-teman bisa lihat sini. Dan ingat ini spesifik untuk, Facebook Ads ya, karena ada beberapa hal yang tidak ada di tempat yang lain seperti kayak, lead ya, cost per result gitu ya. Ada kayak, apa namanya, ini sih yang paling paling nggak ada ya karena ini berhubungan dengan event di dashboard Facebook ya. Aku jelasin dari awal, ya. Jadi nah, orang membutuhkan data untuk mengatur sesuatu ya. Kayak katanya Peter Drucker ya. Not manage. Ya. Yang kamu nggak bisa ukur, kamu nggak bisa atur. Sesimpel itu sebenarnya, ya. Karena kita nggak bisa mengatur apapun dengan perasaan gitu loh, ya. Bisa jadi ini kata-katanya salah ya, lupa aku persisnya, kata-katanya Peter Drucker, tapi ini, kurang lebih seperti itu. Apa yang kamu nggak bisa ukur, kamu nggak bisa atur, ya. Membutuhkan data untuk mengatur sesuatu. Jadi kita butuh data. Nah, tadi aku udah bilang kita butuh data, kita butuh, cara berpikir untuk mengolah data. Lalu kita bisa mengeluarkan kesimpulan. Ya, ini step general ya, step umum, mmm, tapi kalau misalnya teman-teman tidak memahami step yang kelihatannya sederhana ini, eee, teman-teman akan kesusahan untuk memberikan
apa ya namanya, kesimpulan yang lebih baik gitu ya, kesimpulan yang lebih baik. Karena semuanya adalah benar-benar asumsi belaka, hipotesa yang terlalu lemah lah, intinya kita nggak bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Nah, orang tidak mempunyai data-data ini biasanya, karena mereka tidak mengerti atau belum butuh. Nah, ini yang paling sering lah, banyak orang nggak mengerti atau, ngerasanya belum butuh, ya. Jadi dia nggak ngelihat bahwa, oh data ini harusnya mulai ada, ya. Mirip kalau misalnya di bisnis ada banyak orang yang, ingin punya, bukan, harusnya punya data keuangan tapi nggak punya gitu kan. Karena mereka berpikir, "Lah buat apa, ngelola data kayak gitu, pakai cara, eee, yang penting kan untung," misalnya gitu, ya kan, yang penting kan untung. Nah, kalau tidak ada masalah, biasanya mereka tidak akan mengisi hal seperti ini, ya. Kalau tidak ada masalah, biasanya jadi nggak butuh. Nah, biasanya kita kita selalu mulai dari masalah gitu kan. Contoh orang punya laporan keuangan, bikin laporan keuangan kalau apa? Kalau mau minjem duit. Nah, misalnya gitu. Bikin laporan pajak kalau pas sudah ditagih sama pajak, kan gitu. Jadi kalau belum butuh, ya, belum ada masalahnya gitu ya, jadi nggak butuh gitu loh, jadinya nggak butuh. Begitu udah ditagih, dikerasin bahwa, "Nih wajib nih besok kalau nggak ada data ini kamu bakal begini." Nah, itu baru baru akhirnya kita tergerak untuk punya data seperti itu. Sama di Facebook Ads itu juga. Kalau kalau untung, kebanyakan orang bodo amat sama data, Kalau untung ya kan? tidak usah didetailin. Ya, udah amat sama data nih. Gimana ini? Oh, eee, terus kalau rugi gimana? Nah, kalau rugi baru orang berpikir bahwa, "Eh, gimana cara memperbaikinya? Gimana cara memperbaikinya?" Kan? Kalau kita nggak punya hal ini, terus nggak punya datanya, gimana caranya kita mau atau bisa memperbaikinya gitu? Nggak bisa, ya. Aku selalu bilang kalau misalnya data harian iklan itu tidak ada, ya, data harian iklan itu nggak ada, yang tahu itu udah tinggal Tuhan gitu, ya. Hmm. Kita nggak bisa kamu nanyain expert gitu loh, "Mas," ya pertanyaan yang paling sering itu, "Mas, aku udah ngiklan tapi boncos." Ini pernyataan yang tidak ada gunanya gitu, Hmm. ya. Aku udah ngiklan, pertama ngiklannya kayak gimana kita nggak tahu, ya kan. Boncosnya seberapa besar kita nggak tahu, seberapa lama, separah apa, kita nggak tahu, ya. Banyak hal yang kita tidak tahu, terus tapi mereka mengharapkan jawaban. Ya nggak bisa, ya. Karena ini bukan permasalahan expert atau nggak expert. Permasalahannya tidak ada data untuk mengambil kesimpulan, gitu loh, ya. Datanya nggak ada, kita nggak bisa ngolah, kesimpulannya nggak ada, simpel, ya kan. Tapi karena orang berpikirnya sudah terbiasa untuk tidak punya data dan tidak punya cara mengolah datanya, akhirnya apa? Tadi kebiasaannya kebanyakan orang adalah mengkambing hitamkan kalau ada masalah. Selalu aku ngelihat ini di mana-mana, ya. Dari zaman dulu di, SEO, ya, Facebook AdWords sama aja. Apapun pokoknya kalau lagi ada masalah mereka akan kebingungan. Tapi kalau misalnya lagi untung, ya mereka tenang gitu kan, nggak ada masalah. Data ini nggak ada perlu kan, untung kok, udah selesai, maju aja, gitu kan. Iya, iya, Nah, benar. ini yang, aku mulai berusaha selalu mendidik orang untuk memahami hal ini gitu loh. Karena bukan berarti, para expert itu lebih, apa ya, lebih sakti atau seperti apa, kalau dipegang sama si A itu lebih sakti, enggak. Karena kita lebih berpengalaman dalam mengolah data tadi gitu loh, Mhm. ya. Sehingga apa, kesimpulan kita jadi lebih tepat. Cuma permasalahan itu, gitu kan. Tentu saja ada orang yang mengumpulkan pola sedemikian banyak, kadang-kadang dia nebak sesuatu terus seperti meramal jadinya kan. Tapi
Yes, itu sebenarnya hanya karena mengetahui begitu banyak pola gitu loh, begitu banyak pola. Nah, sehingga kadang-kadang begitu dia jawab sesuatu dari suatu masalah, langsung tepat. Aku nggak menyalahkan hal-hal seperti itu. Tapi, berapa banyak kemungkinannya bisa salah? Ya besar banget gitu. Sering banget bisa salah kalau cuma asal lempar seperti itu, gitu. Aku pun juga seringkali, tergelitik untuk berusaha langsung nge-judge tanpa ada data karena, oh ini seringkali ya memang masalah kalau kayak gini pasti begini gitu. Tapi, dari banyak kasus yang pernah aku hadapin, dari banyaknya murid yang juga aku pernah, handle, aku selalu ngelihat bahwa selalu ada kasus-kasus baru, yang itu tuh tidak pernah ada di database-ku gitu. Sehingga jawabanku tidak tepat untuk case-nya dia spesifik, ya. Lagi-lagi kita butuh sesuatu untuk kita olah, baru kita bisa ambil kesimpulan gitu, ya. Nah, teman-teman yang tidak terbiasa mempunyai data, mulai dari punya data. Nanti kalau sudah terbiasa punya data, mulai punya cara berpikirnya dalam mengolah data. Ya, sehingga kesimpulannya lebih tepat, hipotesanya lebih accurate gitu kan. Nah, kalau di Facebook Ads, permasalahan yang sering terjadi apa? Kalau iklannya bagus, misalnya 7 hari, ya, lalu tiba-tiba anjlok. Nah, hal ini nggak terhitung berapa kali aku ketemu hal yang sama ya, masalah yang sama, keluhan yang sama. Dan ini bahkan terjadi ke orang-orang yang spending-nya miliaran rupiah, secara total. Dia misalnya udah ngiklan 3 tahun, udah spend 3 miliar misalnya. Masya Allah. Orang-orang seperti itu bahkan kalau terjadi hal yang buruk pada mereka, jebret, mereka panik. Ya, mereka nggak tenang. Oh ini gimana? Langsung ngeluarin asumsi. Oh jangan-jangan ini. Yang kebetulan dan kadang-kadang didukung sama teman-temannya juga sama-sama lagi drop gitu kan. Oh iya aku juga gini. Ya udah semuanya ikutan panik. Sebenarnya aku nggak ngerti juga sih kenapa orang butuh cari teman seperti itu. Woi kamu gimana? Kamu drop juga? Iya. Terus kalau udah drop gimana? Misalnya kalau ada temennya tuh kayak tenang gitu kali ya. Bagi aku itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi menurut aku ya udah dibahas gimana cara memperbaikinya. Nah, di Facebook Ads setiap hal yang di mana terjadi perubahan itu adalah sesuatu yang wajar. Angka yang ada di dalam Facebook Ads tidak pernah sama setiap harinya. Ya, pasti ada angka yang berbeda, baik itu dari segi jumlah orang yang melihat ya, seperti impression-nya, biaya kliknya, enggak jumlah conversion-nya, segala macam itu tidak pernah sama setiap harinya. Tetapi dia punya rata-rata yang umum, ya. Dia punya rata-rata, dia punya pergerakan sendiri, ya. Tapi nggak pernah bisa jadi kayak hari ini cost per kliknya 100 perak, besok 1.000, besok lagi 100, besok lagi 1.000. Nggak bisa kayak gitu, ya. Dia memang fluktuatif, tapi tidak pernah berubah drastis. Ya. Selama kita tidak merubah sesuatu yang fundamental. Ya, kita tidak merubah sesuatu yang fundamental. Nah, sesuatu yang fundamental apa sih? Jadi kalau di iklan Facebook ya, iklan Facebook, struktur itu selalu campaign, ad set, ad. Campaign ini adalah ada objektif namanya. Nanti aku tunjukin. Ini ada targeting, umur, gender, interest. Ya. Sini ada ad kreatif, ya. Masa iklan. Masa iklan ke media URL. Nah, strukturnya di Facebook Ads itu selalu 3 hal ini, ya. Dan strukturnya tidak pernah berubah dari tahun 2010 ya, strukturnya. Dia berubah detail kecil-kecilnya, tetapi hal ini tidak pernah berubah, campaign, ad set, ad, dari zaman dulu sampai sekarang.
ya. Jadi ini aku bilang ini fundamental. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang berubahnya ya jelas ada yang berubahnya. Tapi banyak hal yang nggak berubah. Kayak interest itu nggak pernah berubah. Umur gender dari dulu ya ada, gitu kan. Naruh bahasa iklan ya ada, naruh gambar ya ada dari dulu gitu loh. Nah, di objektif Facebook punya banyak, ya. Aku kasih contoh di sini, ya. Nah, ini objektif namanya. Ya, di objektif. Ada brand awareness, reach, traffic, engagement, app install, video views, bla 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 bla. Dan di permasalahan seperti ini pun, ya, ini menghasilkan hasil yang berbeda terhadap ujungnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan sales, maka objektif utamanya pasti conversion. Conversion. Ya, pasti conversion. Ya, nah di sini ada conversion. Nah, dari sini orang masih berdebat tentang masalah, oh ya mana objektif yang terbaik dan sebagainya. Padahal mereka tahu tujuan mereka sebenarnya sales gitu. Mereka mau nyobain reach, brand awareness, tapi di dalam hati mereka pengennya sales. Sebenarnya udah langsung aja conversion. Aku nggak akan ngebahas banyak teknik ya. Nanti ada banyak funneling teknik. Nih, pakai video views dulu, ntar di retarget dan sebagainya. Cara-cara seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Selama teman-teman memang paham kenapa hal itu dilakukan gitu. Ada orang yang nggak ngerti, udah yuk ikut aja gitu loh. Cara ini lebih simpel. Udah teman-teman kalau ngerti pakai objektifnya mau dapetin sales, udah pakainya conversion. Selesai. Nah, sama kayak metrik tabel data tadi yang aku tunjukin itu sebenarnya untuk objektif conversion aja, teman-teman akan mengalami hasil yang benar-benar berbeda ya kalau teman-teman pakai objektif yang lain gitu. Terus teman-teman mengharapkannya sales gitu, ya. Jadi yang di bagian ini adalah campaign objektif ini tidak pernah berubah sini. Nah, kalau kita lanjutin. Ya ini lihatin ya. Campaign, ad set, ad ini struktur yang tidak pernah berubah. Nah, di bagian ad set ini ada targeting, ada lokasi, ada segala macam. Ya. Ada lokasi, ada segala macam ini. Kalau di bagian ad, nanti teman-teman bisa naruh ada bahasa iklan, ada gambar ya, video dan sebagainya. Strukturnya seperti ini. Nah, kenapa aku membahas hal ini? Banyak orang tidak memahami ya saat mereka terkena masalah di sini ya. Misalnya kalian bagus 7 hari lalu tiba-tiba anjlok. Maka perubahan itu selalu ada dari dua sisi. Perubahan itu dua sisi. FB dan dari kita. Apa yang berubah di Facebook tidak bisa kita kontrol. Ya. Apa yang berubah di Facebook itu tidak bisa kontrol. Bahkan aku bisa bilang satu lagi adalah berubah di market ya. Gimana market mempunyai persepsi terhadap iklan itu. FB dan market ini nggak bisa dirapa-apain. Ya. Kalau kita memahami bahwa ada 3 hal yang selalu bergejolak gitu ya. Kita nggak bisa ngurusin Facebook, kita nggak bisa ngurusin market, kita bisa ngurusin apa yang kita rubah. Ya. Apa yang kita rubah, itu yang kita bisa kontrol. Nah, kita ngomongin yang cuma dari sisi kita aja. Dari semua orang yang mengalami hal ini, ikannya bagus, 7 hari lalu tiba-tiba anjlok. Aku selalu tanya, pertama adalah ngelakuin perubahannya apa? Dan 100% orang selalu ngomong, bilang, Mas, aku tidak ngelakuin perubahan apa-apa. Dan setiap kali aku cek, 100% orang itu melakukan perubahan. Semoga ini dipahami ya. Iya, iya. Ya. Jadi ada orang mengeluh, Mas, iklannya bagus. Aku nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba anjlok. Aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba anjlok. Ya. Lalu aku selalu bilang, nanya, yakin nggak ngapa-ngapain? Yakin, Mas. Aku cek dan mereka ngapa-ngapain. Ini almost every time aku nggak pernah ngelihat kasus di luar itu. Dan ternyata mereka tidak memahami apa itu perubahan, gitu loh. Perubahan itu dari sisi kitanya aja, ingat ya. Karena dari sisi Facebooknya
kita nggak pernah tahu dan kita nggak ngurusin hal itu. Kalau memang ternyata semua yang mengalami, oh iya, Ads Manager ini nggak bisa diakses sama seluruh dunia, selesai, ya kan? Kita paham. Oh ya ini dari Facebook ya, nggak ada yang bisa kita apa-apain, kita nggak bisa ngelakuin apapun, gitu kan? Oh, Facebooknya down, atau misalnya kita sempat ngalamin hal waktu itu pemerintah membatasi akses WhatsApp ya kalau nggak salah. Pas masa apa ya kemarin tuh masa ada demonstrasi atau apa? Habis kampanye apa itu tuh? Iya. Kampanye. Pemilu apa itu? Ya intinya ada Iya, sempat gitu demonstrasi ya. Keputusannya apa sih? Ya DPR yang dikurung ya gitu lah pokoknya. Intinya WhatsApp diblokir semuanya karena dianggap nyebarin hoax dan sebagainya. Akhirnya orang tidak bisa menerima kontak kan. Ya itu hal yang kita nggak bisa kontrol, pasti drop semua. Pasti drop semua itu jelas gitu. Udah tahu lah jelas. Oke, mau dimatiin iklannya bebas lah. Yang aku hanya permasalahkan adalah kalau kamu melakukan suatu perubahan terus berubah, itu hal yang wajar kan gitu loh. Nah, perubahan tuh bisa dari hal yang kelihatannya simple. Ngerubah satu kata di ad copy, ngerubah URL, ngerubah gambar, ngerubah targeting, umurnya berubah dari 23 ke 25, gendernya berubah dari cewek ke cowok, ya. Objektifnya berubah dari reach ke conversion ke reach, conversion ke engagement, apapun itu. Perubahan yang sekecil apapun itu bisa melakukan mengakibatkan sesuatu. Bukan berarti perubahan tidak diperbolehkan. Ingat ini. Cuma aku pingin spesifik case-nya hanya satu, yaitu kamu harus menyadari perubahan dalam bentuk apapun, yaitu namanya perubahan gitu. Oh iya mas, aku 7 hari nggak ngeduplicate campaign. Setelah 7 hari aku duplicate campaign. Ya itu namanya perubahan. Iya. Mas, budgetku tadinya 5 juta, terus berubah jadi 10 juta. Ya itu namanya perubahan. Gitu loh. Nah, banyak orang yang bilang, "Oh enggak, aku nggak ngapa-ngapain." Tapi itu ternyata ngapa-ngapain. Ada yang lanjutan juga ada. Misalnya orang jalanin iklan 24 jam selama 5 hari gitu. Terus habis itu besoknya dia nyalain cuma 4 jam, cuma 3 jam. Atau nyalainnya biasanya udah jam 12 malam selalu nyala, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi selalu nyala. Ada yang, oh iya aku baru nyala jam 10 mas, tapi kok anjlok, kok jadi jelek ya? Ya itu namanya perubahan gitu loh. Ini yang aku selalu tekankan, kamu harus memahami bahwa itu tuh perubahan gitu loh. Kalau ada namanya perubahan, ya bisa jadi terjadi perubahan yang lain gitu kan, perubahan performa dan sebagainya. Bisa jadi lebih bagus, yes, bisa jadi sama, bisa jadi lebih buruk. Nah kalau kita udah memahami hal ini, nah ini namanya cara berpikir gitu loh. Ini terlepas dari datanya apapun. Kalau kita nggak paham, ya udah. Oh ini jangan-jangan apalah keluhan yang ada di timeline apapun tentang Facebook Ads, di grup Facebook Ads manapun juga biasanya kayak gitu. Oh ya kenapa yang gini, kenapa yang kayak gini? Karena kita memang sukanya adalah blaming gitu kan. Ingat kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kita, gitu loh. Yang kita bisa kontrol ya udah. Kalau misalnya memang iklannya turun, kita ngelakuin apa sih? Yuk cobain perubahan targeting. Oh yuk cobain perubahan ad kreatif, gitu kan? Yuk cobain perubahan landing page misalnya. Ya itu yang kita bisa kontrol. Maka fokusnya di sana. Ya. Terlepas daripada itu, tahu persisnya adalah dengan data. Balik lagi sini. Aku kan tunjukin bagaimana terjadinya untung dan enggak gitu loh. Ya, untung dan enggak. Kita ngelihat data cara berpikirnya seperti apa. Lihat di sini biaya iklannya kurang lebih sama ya, ada beberapa yang sama, ada yang berbeda. Di sini ada yang naik sedikit di 400 ribuan misalnya, ya. Nah, kita akan ngelihat seperti ini. Ini rugi ya, ini rugi. Kita bisa lihat ini rugi. Kenapa rugi? Karena biaya iklannya lebih besar dibanding keuntungan gross profit-nya ya. Jadi kalau 372.000 dikurangi 412.000 ya jadinya minus gitu kan. Ya. Ini juga kalau ini positif berarti 824.000 dikurangi 411.000 jadi 412.000. Nah, ini adalah hasil ujungnya. Biasanya orang cuma care di sisi ini gitu. Tapi kita nggak memahami apa yang terjadi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui kenapa kita ini rugi dan nggak rugi, kita harus melihat ke metrik yang sebelumnya. Ya.
Jadi kalau kita ngeliatin di sini, ini aku susun berdasarkan hal yang berhubungan dengan sales ya, korelasinya kuat sekali terhadap sales. Jadi ini adalah orang menyebutnya boleh funnel, orang boleh nyebutnya apalah, proses step ya. Jadi aku ngebahas flow-nya iklan di Facebook. The impression, habis itu ada klik, habis itu ada link klik. Habis itu misalnya ada landing page views. Habis itu conversion. Misal ada WA, klik tombol WA. Jadi sini kita pakai lead lah. Sini real chat. Sini orang yang membeli. Begini dulu. Nah, aku jelasin flow iklan di Facebook. Yang pertama adalah impression. Ya, impression itu berarti teman-teman ngelihat pernah nge-scroll ya di timeline. Begitu teman-teman ngelihat ada bentuknya tulisan ada sponsored ya, iklan. Ya itu namanya satu impression. Ya. Melihat ada iklannya pertama kali terlihat, itu udah satu impression. Lalu, kalau teman-teman memberhentikan iklan tersebut, itu namanya klik. Ya, teman-teman memberhentikan iklannya, itu namanya klik. Kalau teman-teman ngeklik link di bagian manapun dari iklan tersebut, itu maksudnya namanya link klik. Begitu teman-teman setelah masuk link klik, ya, teman-teman diarahin ke landing page, ke tempat halaman penawaran, situs lah, ya. Terjadi trigger namanya landing page views. Lalu teman-teman masuk ke dalam suatu halaman, di sana ngelihat ada, let's say disuruh ngontak CS-nya lah, dan itu ngontak lewat tombol WhatsApp. Kita pasangin namanya tracker lead, ya event lead, ya pixel event lead. Jadi kalau orang klik tombol tersebut, datanya terekam di dashboardnya Facebook. Tetapi orang yang mengklik tombol tersebut tidak semuanya ngechat ke customer service-nya. Jadi nanti dia ada rasionya lagi berkurang. Jadi ada misalnya di sini jumlahnya 100 ya. Di sini jumlahnya 100, di sini bisa jadi jumlahnya cuma 50. Lalu dari sekian banyak orang yang ngechat, juga ada sekian banyak lagi orang yang membeli. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini namanya funnel atau tahapan ya. Tahapan. Kalau aku nyebutnya series of steps ya. Langkah yang berseri ya. Dan dari kiri ke kanan itu mengecil jumlahnya. Ya, dari kiri ke kanan. Misalnya di sini 1000, nanti di sini 100, di sini 10 terus mengecil. Ya, itu contoh. Nah, kalau teman-teman punya data ini, maka teman-teman mengetahui apa yang terjadi pada iklannya. Ada beberapa part yang tidak aku cantumkan di sini ya. Ya, karena aku langsung ke tahap ya, kurang lebih dari sini ya. Jadi yang view konten yang ada di tabel tadi itu anggaplah mirip dengan yang ini ya, walaupun sebenarnya nggak sama. Ya. Ya aku mulai dari sini aja. Ya. Aku nggak ngurusin yang di sini, di sini, di sini karena ini lebih kompleks lah ya. Nanti aku jelasin lagi di permasalahan yang lain. Nah, kalau misalnya kita mengetahui data seperti ini, maka kita tahu apa yang terjadi pada iklan kita. Ya, jangan cuma ujungnya aja, Mas, boncos, Mas, untung. Ya, kalau untung biasanya nggak nanya sih. Kalau boncos yang baru nanya kan. Ya, kalau boncos baru nih paham gitu, ya kan? Oh masih ada ini ya, kode SPI soalnya. Kita lihat yang hadir dulu Mas, mungkin Pak Oh, oke, tampilkan. sip. Nah, ini ada Mas Raffi Muhammad hadir nyimak, ngikutin Mas Fian Muslim, kemudian Iben
Garage. Madiun hadir di hatimu, Lek. Ya. Linknya masih ini. Link belum bisa dibuka. Unit Oh ya, kalau permainan. misalnya teman-teman ini memang teman-teman nggak bisa ngedit ya, tapi teman-teman bisa download ya, langsung Download ya. di-download aja. Di file bisa di-download. Ini memang teman-teman tidak diperbolehkan untuk ngedit. langsung download aja bisa ya. Jadi jangan di request akses, tapi langsung di-download aja, teman-teman bisa pakai ini. Di akhir aku juga udah ngasih tutorial lebih lengkap tentang cara ngisinya ya. Kok di sini aku ngasih cara pemahamannya ya. Cara pemahamannya biar teman-teman lebih paham gitu kan. Tadi juga tuh sekilas kan udah ada yang komen tuh, ngedit dikit disable. Nah, itu sudah terpatri itu Oh, ya. di dalam pikirannya. Ya. Kalau ngedit Ini dikit maksudnya. disable gitu. Padahal dia mungkin sudah ngedit nggak tahu berapa kali, pas tidak disable dia nggak pernah berpikir itu gitu. Ini dulu terjadi sama muridku, sempat terjadi hal yang menurut aku lucu gitu. Yaitu dia nge-delete campaign. Jadi di sebenarnya nge-delete campaign tuh hal yang normal ya. Ya. Misalnya di sini dia nge-delete campaign gitu. Nah, habis nge-delete campaign ini, disabled account-nya. Bisa ya, Mas ya? Sebentar. Habis ngedit ini dia disabled account-nya. Akhir itu, setelah mengalami hal itu, dia parno, dia nggak mau nge-delete campaign lagi. Di dunia ini ada jutaan campaign yang udah di-delete, nggak disabled. Satu kasus terjadi membuat bahkan dia sudah pernah nge-delete campaign, nggak tahu udah berapa kali di zaman, udah berapa tahun mungkin dia udah ratusan campaign atau lebih campaign yang di-delete dan itu tidak pernah terjadi. Satu hal aja, sekali hal negatif terjadi, asumsi itu langsung muncul. Iya kalau melakukan A itu pasti disabled. Dan ini dangerous. Cara berpikir ini cara berpikir yang salah. Ya, cara berpikir yang salah. Kita nyebutnya harus berdasarkan namanya kecenderungan ya. Ada aksi-aksi yang cenderungnya aman, ada aksi-aksi yang cenderungnya berbahaya. Dan case-case semua hal yang ada di dalam Facebook Ads, yang manapun, kalau teman-teman tersedia tombolnya, maka hal itu tidak berbahaya secara umum. Ya, ada delete, ada duplicate. Mas, aku kok duplicate disabled? Itu cara berpikir yang salah gitu. Ya, kan ada nggak tahu udah berapa juta duplicate yang berhasil dan tidak disabled. Nah, kecenderungan berarti itu adalah hal yang normal sebenarnya. Duplicate itu normal. Oh, di nge-delete campaign normal, ngedit campaign itu normal. Ya. Karena itu disediakan sama Facebook, itu bukan aksi yang berbahaya. Penyebab disable-nya bisa jadi bukan itu gitu. Tapi karena pernah terjadi sekali dan kejadiannya adalah habis itu persis gitu kan. Ya. Akhirnya dia nggak mau melakukan hal itu lagi. Dulu aku pernah melihat di timeline ada orang yang dia ngisi saldo disabled. Ini belum iklan bahkan, ya belum. Nah, terus apakah nggak pernah ngisi saldo seumur hidup? Ya udah berarti kamu ya udah, orang itu mungkin kalau udah ekstrim berarti ya udah kalau gitu kita nggak bisa ngiklan, orang aku ngisi saldo jadi disabled kan. Ya kan? Nah, di situlah orang tidak memahami sebenarnya apa yang penyebab aslinya, tapi karena kita butuh kambing hitam, ya kan? Ingat. Kita butuh kambing hitam loh, depan mata kayak gini, kambing hitamnya jelas yang aku habis lakukan tadi. Nah, ini cara berpikir yang salah. Gitu. Cara berpikir yang salah. Kalau misalnya teman-teman punya cara berpikir seperti itu, ya teman-teman nggak akan bisa berkembang. Ya. Mas, aku kalau misalnya naikin budget dari 100.000 ke 500.000 pasti disabled. Padahal dia cuma pernah sekali ngelakuin itu. Dan ada banyak orang yang melakukan dari 100.000 ke 500.000 nggak apa-apa. Nah, berarti apa? Kecenderungannya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ada case spesifik terjadi di hari itu, kita sebenarnya nggak tahu penyebabnya apa. Orang langsung ngambil, oh ini pasti gara-gara ini. Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya, cara berpikir yang salah. Lagi-lagi, kita butuh data ya. Kalau datanya nggak cukup, seringkali kita ngambil kesimpulan yang salah. Dan kalau misalnya teman-teman nggak paham, lebih baik tidak ada judgement. Tidak ada no judgement. Ya, jadi kalau bertanya kepada expert udah, Mas aku terjadi kayak gini, emang aslinya nggak boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Oh ya, akhirnya kita bisa at least lebih percayalah pada expert gitu kan, karena
Dia ngalamin case-nya lebih banyak gitu. Mhm. Case-nya lebih banyak, database oh ya mereka udah ngalamin gizi segala macam, oh iya. Mereka udah ngelakuin itu 100 kali, nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang ada case-case tertentu yang terjadi sangat-sangat personal terhadap satu orang. Ini aku sebutnya datanya case by case ya. Kita nggak boleh generalisir. Oh akhirnya melakukan A itu pasti nggak boleh. Ya. Aku pernah ngeliat lagi juga kayak misalnya menaruh kata-kata Facebook dan Instagram di ad copy di bahasa iklan. Wah, ada orang yang komen tuh bilang, wah kok bisa ya naruh Facebook sama Instagram? Kalau aku mah langsung ke ban gitu kan. Mhm. Padahal aku ngelakuin ini nggak tahu berapa ribu kali naruh ad copy itu gitu ya. Itu tadi karena pengalaman mereka di masa lalu membuat mereka mengambil kesimpulan seperti itu gitu. Walaupun itu cuma 1 kali. Dan cenderung kalau itu negatif, kita menganggap hal itu sebagai sesuatu yang benar ya. Menjadi hal yang true buat kita pegang selamanya. Padahal datanya nggak cukup sebenarnya untuk ngambil kesimpulannya itu. Ya, kembali lagi ke permasalahan boncos dan nggak boncos ini. Ya. Kalau teman-teman sudah punya data seperti ini, teman-teman tahu persis apa yang terjadi. Ya, ini aku liatin lagi. Ya. Oke. Nah, kita nggak boleh ngeliat ke ujungnya, kita harus tarik sedikit terhadap seperti ini. Ingat ya, yang pertama ini boncos, yang kedua ini rugi. Yang pertama ini boncos, yang kedua untung. Ya, rugi, untung. Ya, kita lihat lagi sini ya. Oke. Nah, apa yang membedakan antara rugi dan untung nih? Sedangkan misalnya kita tidak merasa bahwa kita nggak ngelakuin perubahan nih gitu. Di iklannya kita tidak melakukan perubahan. Tapi apa yang terjadi di sini? Ya. Hal yang kalau misalnya kita mau secara cepat melihat ya, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah cost per result ya. Cost per result adalah salah satu metrik yang paling penting dipegang sama banyak sekali advertiser. Kita bisa ngelihat bahwa dia bahkan meningkat. Ini 9.383 rugi. Ini 9.799 ini untung. Oke. Berarti masalah ini bukan dari CWR. Masalahnya bisa jadi di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain. Maka kita lihat di sini. Ya, ini kan lebih murah kan? Ini lebih murah kok rugi gitu kan. Orang ini kalau misalnya dia cuma ngeliat ke sini doang, dia nggak akan tahu apa yang terjadi gitu. Tapi begitu ngeliat ke sini, oh apa yang berubah? Yaitu di sini. Konversi kontak ke closing-nya. 14%, di sini 25%. Lalu di sini ada namanya kontak ke jumlah produk. Ini berarti jumlah upsell yang terjadi. Jadi satu orang dia beli berapa? Jadi contoh di sini, lihat ya. 7 orang membeli 20 ya. Di sini 4 orang membeli 8 totalnya. Jadi ada 2 part yang berbeda drastis. Sedangkan di metrik yang lain 21, 22 ini nggak beda jauh. 64, 67 ini nggak beda jauh. Tapi di sini berbeda jauh sekali. Nah, masalahnya ada di sini. Nah, hal apa yang berhubungan dengan ini? Kita bisa ngelihat dari customer service yang pertama. Apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya case-nya ada di sini, aku selalu ngomongin ke murid-muridku untuk mulai mendata keberatan customer apa. Di sini ada jumlah kontak yang masuk. Misalnya di sini 28 ya. Ini ada jumlah kontak yang masuk nih, 28. Tapi kok cuma dapat segini? Kenapa? Aku akan menyuruh mereka untuk mendata. 5 kontaknya kenapa nggak beli? Misalnya 5 kontak, Mas, 5 kontak ini gagal gara-gara ongkirnya mahal. Oke, 5 ongkirnya mahal. Dari kota apa aja didata? Kalau ternyata case ini berulang, aku akan menyuruh untuk exclude kotanya itu. Ya. Lalu ada hal yang lain lagi misalnya. Ada 5 orang minta COD, kita belum ngadain COD. Ya udah, sebenarnya cara untuk ningkatin conversion rate-nya gimana? Ya harusnya adain COD, sesimpel itu kan gitu. Ya kan? Sesimpel itu. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman bisa memberikan solusi yang baik jika tahu masalahnya di mana. Tapi kalau misalnya nggak tahu masalahnya di mana, ya repot. Ya, aku nggak tahu, teman-teman nggak tahu, sama aja. Ya, teman bisa cuma lihat di sini, oh ya, CPR-nya sama mas, CPR-nya sama, CPR-nya nggak beda jauh. Ya, tapi bahkan ini lebih murah. Kok malah rugi ya? Ya, ternyata conversion rate-nya berubah, gitu kan? Ini ya, conversion rate-nya berubah nih ternyata.
jumlah kontaknya misalnya. Di sini juga ada cost per kontaknya. Nah, cost per kontaknya sama nih, tapi cost per akuisisi itu biaya kita untuk mengakuisisi suatu customer ya. Jadi misalnya ini biaya 50.000, ini 100.000, berarti kan lebih murah yang ini. Karena ini lebih murah, dengan biaya iklan yang sama, akhirnya dia bisa untung. Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi di sini nanti cara ngisinya ada di tutorial lengkap ya, itu tutorial Managix, teman-teman bisa cobain lah kalau mau ngisi seperti itu ya, mau ngisi seperti ini. Nah, itu contoh ya, apa yang terjadi pada suatu iklan ya. Jadi kita nggak cuma kenapa ya boncos gitu loh, tapi kita mengerti apa yang terjadi di sana. Oh iya, di sini misalnya nggak ada konversi, oh ini ternyata hari libur misalnya, oh ya wajar gitu kan. Oh di sini upsell-nya bagus banget mas, semua orang pada ngambil beli 3, beli 4, oke, sip. Nah intinya apa, di setiap iklan kita tahu apa yang terjadi. Tapi kalau teman-teman selalu menyalahkan pada keadaan ya, kenapa ya aku nggak apa-ngapain kok boncos gitu ya, nggak tidak ada yang berubah lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Dan aku juga nyediain ini ya, kalau teman-teman mau belajar Facebook Ads untuk yang testing, ini teman bisa download juga ya. Aku nyediain kalau teman-teman mau download. Tentu aja ini bukan dari basic banget ya, kalau teman-teman belum bisa bikin ad account, belum bisa bikin fanpage, ya itu tolong dicari sendiri. Ini Belum pure cara bisa bikin iklannya. bikin email, belum bisa bikin email. Nah, belum bisa bikin email, itu ya lebih jauh lagi ya. Ini pure langsung bikin iklan di sini gitu loh, ya. Ya, ya. Ini di sini ya. Mungkin dari aku kilasnya seperti itu, nanti mungkin harusnya langsung tanya jawab aja, Mas. Ya, ya, ya. Ini sudah lumayan ya, yang ada beberapa pertanyaan ini. File views download ada juga nggak? Gimana nih? Filenya views download aja juga nggak bisa, Mas. Apa itu, Mas? Oh ya, dia nggak bisa download filenya. Oh, belum. Cobain yang terakhir ini ya, nanti. Ini dari Mas Raffi. Masalah kontak masuk yang nggak bisa closing itu CS mendata harian ya, Mas? Iya, Jadi kalau ada masalah seperti itu, Hmm. tidak harus itu dilakukan terus-terusan. Terutama kalau udah untung, teman-teman sebenarnya tidak harus. Kecuali mau mengimprove ya. Ya, aku tahu bahwa mendata hal kayak gini kan ribet gitu. Ribet ya. Kalau misalnya pas ada masalah aja boleh, atau pas udah yuk kita ngimprove gimana caranya, ya udah mulai ngedata hal seperti itu. Intinya kalau datanya nggak ada, gimana bisa diimprove kan? Kan nggak ada ukurannya. Ini sebenarnya udah efektif atau belum, nggak ada. Ya kita nggak bisa. Ya. Ini Pas lagi diteruskan. boncos. Ya. Kalau konsumen tipikalnya harus, ini masih Mas Raffi tadi, Mas. Ya. Harus prospek report pendekatannya dulu, yang butuh waktu lebih dari 2 hari, itu bagaimana, Mas? Oke, setiap produk punya namanya sales cycle, ya. Kecepatan dari pertama kali kontak sampai dia membeli. Tapi yang dicek adalah rata-rata, jangan dicek case by case. Jadi ada orang yang bilang, Mas, aku memang belinya lama, per 5 hari. Ternyata itu cuma dari 2-3 orangnya dari 100 orang yang kontak. Ini salah cara berpikirnya. Yang kita cari adalah keumumannya. Kalau ternyata memang keumumannya dia bisa sales harian, ya kita fokusnya ke sales harian, bukan yang salesnya 2, 3, 4, 5 hari gitu loh. Pertanyaannya itu bener nggak keumumannya, gitu kan? Kalau ternyata itu keumumannya, oh Mas, emang salesnya tuh selalu terjadi setiap 2 hari. Ya udah, terima. Ya, terima karakter produknya memang seperti itu. Ya, contoh nih misalnya sales mobil. Aku nggak tahu datanya, aku nggak paham, nggak pernah jualan mobil. Tapi let's say misalnya sales mobil, aku ngerasa bahwa selalu ada orang yang beli langsung hari itu, ada orang yang at least deal hari itulah. Deal hari itu mungkin transfernya baru kapan gitu kan. Selalu ada, tapi keumumannya mungkin tidak seperti itu. Let's say dia akhirnya dari 100 orang yang dia pernah berhubungan, ya, pernah menawarkan mobil, ternyata sales terjadi setiap 2 minggu. Maka kamu harus terima. Itu adalah
datamu itu adalah keumumanmu, itu adalah kenyataanmu. Gitu kan? Kalau mau compare, langsung di-compare ke orang yang sama, ke barang yang sama, spesifik sama persis. Jangan, kok ini orang jualan cilok bisa setiap jam ya? Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kamu harus sama-sama compare ke sales mobil. Nah, makanya kalau misalnya punya teman yang jualan yang sama, atau punya siapalah guru tuh yang jualan yang sama, maka teman-teman bertanya, apakah benar keumuman itu per 2-3 hari? Oh, enggak, di aku dari 100 orang yang kontak 50 tiap hari kok gitu misalnya. Ya udah, kita berusaha apa yang dia lakuin kok bisa jadi tiap hari. Nah, itu kita bisa improve gitu loh. Nah, lagi-lagi yang kita harus ambil adalah data keumuman yang terjadi pada iklan kita, ya. Jangan dicari yang case by case. Contoh seperti ini, ada 100 orang kontak, ada 5 orang minta COD. 95-nya nggak pernah minta. Wah, dia bilang, conversion rate-nya drop nih, Mas. Gara-gara minta COD semua. Ini nggak 1-2 orang yang ngeluh kayak gitu. Ya. Padahal kita bisa tahu bahwa cuma 5 orang dari 95 orang gitu, misalnya gitu. Ini case. Ya. Atau sebaliknya, 95 orang minta COD gitu kan. Terus dia ngomongin, Mas ada triknya nggak biar orang nggak minta COD gitu. Nah, karakter keumumannya di produk itu, dengan offer itu, dengan cara apapun yang kamu lakukan, aku nggak tahu apapun itu ya, dengan bahasa iklanmu seperti itu, dengan landing page-mu seperti itu menghasilkan ujungnya karakter yang terjadi gitu loh. Entah dia minta COD, entah dia nggak minta COD, entah dia siklusnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, kamu nggak akan tahu persisnya sisi apa yang menyebabkan hal itu, karena itu adalah kumpulan dari sekian banyak faktor, ya. Jadi makanya aku nggak terlalu suka berusaha membahas setiap part ya, karena it's very hard topic gitu. Aku sarankan setiap orang berpikir seperti ini. Setiap hal itu jangan dipermasalahkan sampai ada masalah. Jadi fokus kita selalu kalau beriklan itu adalah untung nggak untung. Jangan fokus dari awal itu kita optimasi dari awal. Ya, ini namanya premature optimization. Dari awal, Mas ini diapain ya iklannya? Kalau diginiin bakal untung ya? Kalau diginiin pasti bakal rugi ya? Nggak bisa seperti itu. Mas kalau interestnya A, itu pasti bakal untung ya? Kalau interestnya B, itu pasti bakal rugi ya? Nggak bisa kayak gitu. Makanya aku selalu sarankan adalah jalankan dulu. Dengan pemahaman seperti itu, baru kita lihat dari data yang ada, apa yang bisa kita perbaikin. Ya, kontak yang masuk. Ya. 100 kontak masuk nggak ada yang beli. Dicek keberatannya apa. Tapi kalau misalnya apa? Mas kenapa ya rugi? Kontaknya aja nggak ada. Iklan nih 100.000 atau 500.000, nggak ada yang kontak sama sekali. Mas kenapa ya boncos? Fokus berarti masalahnya jangan ada di kontak dulu. Kadang-kadang masalahnya sepele. Ada yang kejadian kayak case-nya apa? Masang nomor WhatsApp yang salah misalnya di landing page. Kurang 1 nomornya. Mas kenapa ya boncos? Paniknya udah kayak luar biasa gitu. Cuma salah masang nomor. Nah, itulah kita kalau di setiap tahapannya kita punya datanya gitu ya, maka di setiap tahapan itu ada solusinya. Ya. Jadi masalahnya di mana, solusinya di mana. Jangan langsung di-generalisir, oh, masalahnya pasti ini. Solusinya pasti ini, dilempar segala macam jurus. Kamu harus tahu dulu masalahnya di mana, baru keluar solusinya. Jangan keluar solusi duluan, ini tiba-tiba keluar solusi dari mana? Ya. Jadi nanti keputusannya jadi clear gitu ya Mas ya. Salahnya Benar. di zoom in lebih dalam. Benar. Ini ada pertanyaan berikutnya. Untuk budget tester untuk ngiklan, produk sebaiknya mulai dari berapa? Aku sarankan kalau teman pakai objective conversion ya, langsung budget iklan itu adalah 100.000 sampai 500.000. Bukan berarti ini per hari ya, tiap hari. 100.000 sampai 500.000. Ini pilihan. Ingat, bukan 500.000 itu lebih baik, 100.000 lebih jelek, bukan seperti itu. Aslinya bahkan teman-teman boleh ngetes 10.000 rupiah per hari. Sekarang udah nggak bisa ya, karena rate dolarnya naik. Let's say 15.000 lah. 15.000 atau 16.000. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ kalau mau. Perbedaan dari budget besar dan budget kecil hanyalah perbedaan kecepatan mendapatkan data. Ya, teman-teman akan dapat lebih cepat dapat kontak, lebih cepat dapat conversion kalau budgetnya lebih besar. Cuma itu doang. Bukan,
oh kalau pakai budget kecil nggak mungkin untung, pakai budget besar nggak mungkin rugi. Ini cara berpikir yang salah. Ya. Jadi teman punya budget 100.000 itu menurutku ideal. 100.000 per hari itu ideal. Biasanya aku menyarankan paling kecil segitu. Ya, karena biasanya kita sudah bisa dapat kontak hari itu. Biasanya kita bahkan ada beberapa orang yang mungkin dapat sales di hari itu. Minimal kontak lah. Karena di patokanku di Indonesia paling enggak setiap teman-teman spend 100.000 harusnya udah dapat kontak. Kalau nggak dapat kontak sama sekali ya bentar ada masalah yang lain ya. Aku nggak tahu sampai ngelihat case-nya ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mas Fredika Pratama. Di masa pandemi ini, apakah ada perubahan atau pergeseran daya beli? Pasti ya. Jadi lagi-lagi kita ngelihat data umum bahwa daya beli ini secara umum sudah akan menurun ya, sudah akan menurun. Tapi jangan dibawa ke case by case. Bisa jadi di marketnya teman-teman tidak mengalami itu. Jadi kalau teman-teman ngelihat data di pemerintah atau data global sekalipun ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu sekarang ada yang di beberapa negara bahkan minus kan. Indonesia juga akan menuju ke angka-angka yang jelek juga lah. Intinya pasti drop dibanding tahun kemarin. Penurunannya akan terus terjadi. Makin lama makin parah, ya. Makin lama makin parah. Itu hal yang teman-teman tidak bisa kontrol dan jangan terlalu dipikirkan. Karena kalau teman-teman ngecek ke data tabelku ya, data tabelku tadi ya, teman-teman bisa ngelihat. Oh, aku dari tadi masih share screen ya. Kalau teman-teman ngelihat ke data tabelku itu tidak ada masa COVID atau nggak masa COVID gitu misalnya. Masa pandemi atau nggak masa pandemi, nggak ada gitu. Semuanya berdasarkan angka gitu. Begitu kita iklankan, kita lihat datanya seperti apa. Ya. Kayak ada orang ngebahas tentang masalah learning limited gitu. Mas, kok ada learning limited gimana? Ntar, coba kamu lihat di tabel harianku. Ada nggak learning limited dan nggak learning limited? Nggak seperti itu gitu. Karena semua terjadi ya cuma berdasarkan angka itu. Ya. Untung nggak untung, itu dilihat dari angka itu. Kita perbaikinya dari apa yang muncul di tabel. Udah nggak ngebahas hal yang lain kalau di aku sih gitu. Tapi kalau kita mau terus berasumsi, oh ya, gimana nih? Hal yang paling mematikan yang menurut aku sekarang terjadi adalah, oh ya, sebelah kanan turun, sebelah kiri turun, bawah atas turun. Dan kebetulan memang teman di sekitarnya itu turun semua. Dia menganggap bahwa turun itu adalah kewajiban. Emang harus turun kok. Lalu dia tidak mengambil aksi, dia tidak berjualan, dia tidak memperbaiki. Tadi ya berdasarkan data, apakah kalau kontaknya keberatan, dia datang enggak. Dia cuma tahu ini pokoknya udah omset gue turun, selesai udah. Ini adalah cara mengambil keputusan yang paling buruk gitu. Maka kita harusnya tetap menyerahkan pada kita cobain trafficnya apapun ya. Baru isi datanya, baru kita ngambil kesimpulannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita cuma ngelihat dari kiri kanan, ini pada turun semua, ya salah cara ngambil kesimpulannya gitu loh. Dangerous itu karena secara jujur ya aku tahu beberapa orang yang masih bagus banget gitu. Dan masih banyak orang yang emang kayak gitu bisa bagus ya di masa kayak gini. Ya karena cara berpikirnya beda gitu loh. Cara berpikirnya beda gitu loh. Begitu mereka ngelihat, loh, aku spending 20 juta sehari ini untung kok. Selesai. Dia nggak ngomongin ini, karena apa di metriknya di Ads Manager ada nggak COVID nggak COVID gitu? Nggak ada. Nggak ada. Metriknya itu di angka-angka tadi. Iya, benar. Angka-angka tadi. Keluar angka 1000 conversion, 50 conversion, 100 klik, 1000 klik, 1000 link klik. Nah, angka itu berubah menjadi nanti ujungnya profit ujungnya. Ya. Ya, itu yang aku sebut ada namanya lead measure dan lag measure. Lag measure itu ya hal-hal yang berhubungan dengan omset, profit, ujung lah. Lag itu terlambat sebenarnya kan. Ya, pengukuran yang agak terlambat di belakang, ada di belakang. Ada lead itu pengukuran yang ada di depan. Nah, di depan tadi kan, ada clicks, ada conversion, ada kontak gitu kan. Nah, itu yang teman-teman data, nggak pernah berubah. Kalau kita begitu melakukan usaha marketing keluar angka-angka itu ya kita mainnya di situ. Udah nggak mikirin lagi, jangan-jangan dia belum nyoba nih, udah langsung ngambil kesimpulan gitu. Ya. Sama kayak gini, ada orang yang mungkin jualan masker ya. Jualan masker, jualan hand sanitizer. Wah, sekarang kan lagi dibutuhkan banget. So dia cobain, terus dia nggak berhasil. Apa yang terjadi?
Padahal cara berpikirnya udah harusnya make sense banget nih, datanya udah bilang bahwa, apa namanya, penjualan hand sanitizer meningkat, penjualan masker meningkat. Kalau kita jualan hand sanitizer, harusnya kita juga bisa laku banget ini. Ternyata dia nggak paham cara jualannya. Ternyata dia nggak paham cara jualannya gitu kan. Dia nggak bisa cara menjualnya dia yang bermasalah. Bukan barangnya yang bermasalah, barangnya diminati masyarakat, tapi dia nggak bisa cara jualnya. Duh, langsung dia akhirnya tetap nulis, kenapa ya? Aku udah jual masker tapi nggak laku. Karena asumsinya berdasarkan hal-hal seperti itu, terlalu apa ya namanya, dangkal menurut aku gitu. Cara berpikir seperti itu tidak Terlalu tepat gitu. terlalu dini Terlalu mengambil. dini, ya. Nah, gitu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau lead WA hanya di-read aja, no respon gimana, Mas? Nah, ini adalah keumuman. Aku ngecekin Umum. banyak sekali campaign ya. Kalau di-read aja ini adalah sesuatu yang umum, terjadi di hampir semua orang. Yang kita lihat apakah dia normal atau tidak normal di saat apa? 100 kontak, 99 nggak ada yang respon. Chat semua. Di-read doang. Nggak ada yang respon. 99. Nah, itu aneh. Benar. Tapi kalau teman-teman ngelihat, oh dari 100 kontak, ada 10 yang kayak gitu, ada 15 yang kayak gitu, ada yang 20 kayak gitu. Itu menurut aku cukup normal. Nah, tentu saja kalau misalnya teman-teman misalnya ada 15 kontak nggak ngerespon, terus teman-teman dapat untung. Usah pikirin. Ganti fokusnya gitu. Aku selalu ngomong ke sama muridku, kalau kamu udah untung, fokusnya tuh jangan ngurusin hal-hal yang kecil-kecil. Ya, kalau di Facebook, kamu fokusnya adalah scale gitu. Ya. Jangan udah jangan, wah ini Mas aku udah untung nih. Tapi gimana ya kalau iklannya kalau jadi lebih kecil, untungnya jadi lebih besar. Nah, ini cara yang lebih susah untuk dilakukan. Di paid traffic, hampir semua caranya adalah teman-teman untuk mendapatkan untung lebih besar adalah spend lebih besar. Ya. Dan kita ngomongin kalau teman-teman mau profit kayak ratusan juta atau profit miliaran rupiah gitu ya, teman-teman akan sangat susah dengan spend 100.000 sehari gitu, spend 1 juta sehari gitu. It's very hard gitu loh. Karena nggak semuanya mempunyai kalau 1 juta untungnya 20 juta gitu. Aku nggak bilang itu nggak ada. Aku nggak bilang itu nggak ada ya. Karena aku tahu ada banyak yang ngelakuin juga bisa seperti itu. Tapi cek dulu produknya apa. Nanti ternyata dia lagi jualan tanah, ternyata dia lagi jualan properti. Di belakang misalnya untungnya 60 juta satu sale, ya. Dia iklan 1 juta, dia dapat 60 juta misalnya. Ya, terus teman-teman jualnya gorengan, nggak bisa. Iya. Nggak apple to apple gitu. Apple to jeruk. Oke, lanjut Mas. Iki Mas Firdaus Barudin. Mas, untuk Magic, apakah hanya digunakan fast scaling saja atau bisa digunakan sejak testing? Khusus pemula apa ada pendampingan? Nah, ini yang mau belajar serius Magic gimana nih Mas? Nanti aku tadi di slide-ku kan udah ada materi itu di download. Teman-teman itu aku nunjukin pakai Ads Manager sama pakai Managix ya. Intinya Managix bisa dipakai buat testing gitu kan. Tetapi memang spesialisasi Managix adalah di scaling. Ya. Dan tadi kalau ditanya khususnya pemula atau ada pendampingan, pemula atau expert kita sebenarnya punya materinya semua ya. Teman-teman tinggal ngikutin aja. Kalau ada pendampingan, yes, teman-teman bisa tanya sama supportku 7 hari seminggu sekarang. Jadi tiap hari sebenarnya bisa nanya gitu kan. Teman-teman nggak taunya di mana ya, teman-teman nggak taunya di mana, bahkan teman-teman bisa video conference kayak gini kalau butuh banget sampai butuh klik-kliknya gitu, kita juga bisa bantuin. Tapi memang ujungnya adalah kita pingin semua murid kita masuk ke tahap scaling. Ya, karena di Managix itu bersinarnya ya pas scaling. Kalau misalnya teman-teman iklannya 100.000 setiap hari mulu gitu ya, yes, teman-teman nggak akan bisa dapat manfaat yang besar dari Managix. Itu harus aku akui gitu. Tapi kalau teman-teman nanti, oh iya aku yakin aku bisa kok kayak teman-teman yang kiri kanan sebelah dan sebagai banyak segala macam ini ya, yang spend 1 juta sehari, 2 juta sehari, 3 juta sehari, bahkan lebih ya 10 juta sehari. Ya kemarin
dapat kabar ada yang spend 100 juta per hari. Ya, teman-teman harus percaya dulu bahwa kita ini sama-sama manusia ya. Heeh. Nggak ada perbedaan yang ekstrim. Perbedaan itu ada di usahanya, ada Mhm. perbedaan ada di sumber dayanya. Yes, teman-teman tidak harus langsung lompat ke yang besar, tapi dari yang pemula ke yang besar, at least teman-teman tahu best practice-nya kita dalam Mhm. testing kayak gimana. Walaupun tadi iklannya 100.000 dulu sehari, teman-teman tahu best practice, ya. Best practice dari expert gitu loh, ya. Selama teman-teman tidak menyampurkan segala macam metode dari para expert ya. Jadi teman-teman misalnya kasusnya ada banyak banget di Managix ya. Ada Mhm. orang masuk belajar dari banyak guru, wah gurunya sakti-sakti, aku nggak apa namanya menyangsikan aku tahu mereka sakti-sakti, tapi ada murid-murid yang mengambil ilmu secuil dari guru A, B, C, D, E digabungin dia akhirnya jadi sakti gitu loh. Padahal setiap guru tuh punya cara berpikirnya masing-masing gitu loh. Nah, Benar. kalau di aku sarankan adalah udah tiru plek aja. Tiru plek, ngerti nggak materinya dulu, baru Iya. kita maju gitu loh. Kalau enggak, udah jadi campur aduk. Dulu Mas Bram kayaknya ada bikin kelas yang ke Bandung itu Mas ya. Sekarang kan karena COVID nggak bisa, Ya, itu apa itu solusinya? Nggak ada solusinya apa? Lewat kelas online gitu Mas? kita sekarang semuanya kelas online, tidak ada kelas offline sama sekali, nggak ada workshop. Aku ngeliat ada teman-teman yang juga masih mau ngadain workshop, bahkan di bulan kayak Juni ya, Agustus, Juli. Secara jujur ya, aku Heeh. ragu masalahnya bisa selesai di bulan-bulan seperti itu, ngelihat behavior kita. Orang Ya Indonesia? ya behavior kita karena, eee, yang nyebarin itu ya kita gitu. Kita-kita aja gitu kan. Karena Iya. behavior-nya gitu loh, aku ngerasa sebenarnya, lockdown full dengan support pemerintah adalah solusi ya, tapi Mhm. ya kenyataannya itu tidak dilakuin, eee, dengan segala macam alasan. Aku nggak ngelihat bahwa case ini sebentar gitu loh. Mhm. Jadi aku tidak ada plan untuk membuat pelatihan di Bandung atau pokoknya offline ya, apapun dalam waktu dekat. Ya Mhm. walaupun aku tetap, berharap yang aslinya ini bisa beres cepat ya, karena, yang terjadi kan sebenarnya efeknya tadi ekonomi secara global, Mhm. atau secara nasional paling enggak, itu terpengaruh. Teman-teman Mhm. yang berbisnis pasti juga terkena pengaruh, ya. Sedikit atau banyak, itu pasti terpengaruh, ya, pasti terpengaruh. Dengan cara, apa namanya, cara membeli yang berubah ya, cara berpikir Mhm. yang berubah kan, eee, ya aku takutnya makin ke sana makin parah. Makanya di saat teman-teman masih bisa, eee, ngegas lah misalnya bahasanya kali ya. Mhm. Ngegas lah, temen-temen nggak boleh ngambil jalan yang, santai gitu loh. Mhm. "Oh ini aku jadi, santai-santai aja ya," karena temen-temen nggak tahu, aku pribadi nggak tahu apa yang terjadi nanti next month, next 2 months, next 3 months gitu. Eee, karena pengambilan langkahnya terhadap, situasi yang ada sekarang itu bisa berubah terus gitu, dan kita udah ngeliat itu setiap berapa minggu ini berubah gitu. Mhm. Setiap berapa minggu ini sudah berubah 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 berubah, kalau, terjadi hal yang lebih buruk bisa jadi terjadi hal yang lebih ekstrim lagi loh, counter measure-nya itu luar biasa dari pemerintah, entar nggak tahu loh nih, bukan PSBB lagi gitu misalnya kan, Mhm. jadi full lockdown pemerintah pakai militer, repot kan. Iya, iya. Itu lebih ekstrim menurut aku. Kalau itu sampai terjadi itu ekstrim sekali, moga-moga tidak terjadi, tapi ya kita minimal kitanya deh jangan bandel gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Raffi Ramadan, wong Surabaya nih. Konversi di landing page views ke lead dashboard bagusnya berapa persen ya, Mas? Nah, ini rasio seperti ini, teman-teman memang bisa tahu kayak keumuman ya, seingat aku keumuman itu ada di angka sekitar 7 sampai 10%, tapi ini data umum. Di case-nya teman-teman, hal kayak gini tuh jangan dikejar, ya. Ingat tidak semua orang memahami kenapa terjadi A, terjadi B, terjadi C, terjadi E. Aku sangat menyarankan adalah teman-teman berfokus pada, saat beriklan, eee, untung nggak untung, terus melihat keberatan di customer apa. Nah itu ilmu paling mendasar di sales, ya.
Ilmu paling mendasar di sales itu namanya handling objection ya, menghandle keberatan. Jadi kalau nggak jadi beli ini kenapa? Kalau teman-teman sudah bisa datengin kontaknya, terus dia nggak jadi beli kenapa? Fokusnya ke hal-hal yang seperti itu dulu. Jangan terlalu dalam di Facebook Ads-nya dulu di awal, ya, sampai teman-teman mampu mempunyai uang lebih untuk testing, ya, uang lebih untuk testing. Karena testing itu apa ya? Keraguan kita hanya bisa dihilangkan dari testing, dari banyak testing, ya. Dari banyak testing, dari nyobain banyak sekali produk, ya. Nanti kalau teman-teman udah ngedata banyak sekali produk, itu angka-angka kayak tadi landing page views ke lead dashboard berapa persen itu bisa berubah-ubah. Ada yang 5% untung, ya. Ada yang 15% rugi. Jadi kadang-kadang harusnya kan 15% lebih bagus gitu kan. Dan 5% lebih jelek. Tapi kalau kita ngelihat ke secara umuman ke seluruh total segala faktornya tadi, ya tadi yang 15% itu bisa rugi. 5% bisa untung. Nah, makanya kalau begitu teman-teman dapat untung, fokusnya langsung berbeda. Jangan memperbaiki metrik-metrik seperti itu lagi. Fokusnya adalah scale dan mempertahankan CPR-nya. Jadi biaya ngedapetin kontraknya jadi nggak beda jauh secara umum. Ya. Tapi kalau ada masalah yang lain lagi ya setiap masalah itu ada solusinya. Ya. Setiap masalah ada solusinya, tapi masalahnya di mana dulu? Kalau jangan langsung ujung, boncos gitu kan, ingat ya. Jangan langsung boncos gitu. Tapi kita ngelihat apa yang terjadi di lead measure-nya apa nih? Oh, apakah rasio kontaknya menurun? Oh, apakah tadi rasio landing page ke lead-nya yang menurun? Ya kan? Tadinya normal jadi turun. Nah, itu pasti ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Kalau udah jelas masalahnya di mana baru kita berusaha perbaiki. Tapi kalau misalnya itu belum menjadi masalah nih, kita lagi untung 1 juta sehari, lagi untung 2 juta sehari, nggak usah dipikirin. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Nah, itu ada beberapa muridku yang istilahnya take it for granted, udah nggak apa-apa. Masalahnya pokoknya ikan 5 juta nih untung. Apa ya? Gimana cara memperbaikinya? Udah scale aja. Udah nggak usah ngobrolin metrik rasio ini, nggak usah gitu loh. Kamu fokusnya adalah mempertahankan CPR, naikin budget secara umum lah. Ya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ipul Rifai, gimana caranya forecast budget iklan? Apakah harus pakai budget agak gede di awal untuk testing, untuk menentukan berapa nominal yang pas iklan misal 2 minggu ke depan? Tadi sudah disinggung ya sebenarnya Mas ya. Iya. Jadi setiap orang harusnya mulai dari kemampuannya masing-masing ya. Walaupun aku ngomongin idealnya adalah teman-teman punya budget 100 sampai 500 ribu untuk testing di awal. Ingat setelah masa testing itu adalah namanya masa winning. Kalau teman-teman sudah berhasil untung, itu masuk ke fase yang namanya winning. Nah, kalau udah winning, teman-teman masuknya ke fase scaling. Begitu teman-teman scaling ya atau di masa winning, iklan itu sudah membiayai dirinya sendiri. Aku nyebutnya self liquidating offer ya. Jadi teman-teman iklan 1.000, teman-teman dapat 200.000. Teman-teman udah nggak perlu khawatir sama biaya iklan. Iya, benar. Teman-teman spend, kalau teman-teman ngeliatin, oh aku misalnya spend 10 juta gitu. Kalau aku dapat 20 juta, selesai kan? Ya. Nggak ada yang harus aku pikirin gitu. Orang semua biayanya itu di cover dari customer gitu loh. Iya, benar. Ya. Misalnya teman-teman punya modal 10 juta, terus habis itu teman-teman ngiklan gitu. 1 juta. Terus teman-teman dapat 3 juta tiap hari gitu. Ya udah selesai gitu. Terus teman-teman mau spend 5 juta per hari selama teman-teman dapat 20 juta per hari, selesai gitu. Walaupun aku tahu ini cuma case ekstrimnya aja ya. Tapi spend 1 juta dapat 2 juta sehari pun seperti itu juga sama. Iklan itu sudah membiayai dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman ngelihat banyak expert yang spendnya gede-gede, ingat itu bukan dari kantong sendiri, Pak. Itu dari kantong customer gitu loh. Itu iklannya itu udah terbiayai sendiri. Ya. Jadi Mas kalau misalnya untung ya persis seperti apa yang aku katain ya. Spend 1 juta dapat 2 juta. Teman-teman bahkan nggak perlu forecast gitu. Teman-teman berharap spend 20 juta dapat 40 juta nantinya. Ya kan? Pasti gitu. Pasti gitu. Kecuali teman-teman nggak sanggup dari sisi customer service-nya, teman-teman nggak sanggup dari sisi stoknya, teman-teman nggak sanggup. Nah, apalah gitu. Ini kita nggak mau ngeluarin biaya lebih itu kan karena kita nggak untung. Nggak ada orang yang mau spend 1 miliar terus rugi 900 juta gitu, nggak ada. Gitu ya. Ini hampir di ujung penjadwalan ngobrol kita Mas. Tapi masih ada yang masuk ini. Gak apa-apa ya Mas ya. Iya.
Ya. Properti syariah, dari properti syariah. Kalau lead cuma nanya-nanya doang, padahal di landing page ini sudah ada harga. Pas dikasih harga langsung kabur. Gimana, Mas? Nah, Mungkin ini lagi-lagi, ini keumuman atau bukan? Kalau misalnya casing iya. 1, 2, cuekin. Tapi kalau ini Mm-mm. menjadi keumuman, dari 100 orang yang Semuanya ngontak, gitu. semuanya gitu, 50 orang kayak gitu semua. Nah, kalau dia jumlahnya besar, memang berarti ada permasalahan di, harganya memang terlalu mahal untuk industri itu, bisa jadi. Mm. Asumsinya itu ya, harganya terlalu mahal, untuk di kategori tersebut, itu satu. Yang kedua adalah kita ngefilter secara landing page-nya misalnya, ad copy-nya terlalu pendek, tidak banyak penjelasan, di landing page yang terlalu pendek juga, sehingga, orang itu belum tersaring dengan baik, baru dia dia langsung ngeklik tombol WhatsApp-nya misalnya. Jadi filternya dari depan itu, kurang baik lah, ya. Makanya aku sangat sarankan adalah, kalau teman-teman misalnya punya harga yang, cukup tinggi di pasaran, mainkan ad copy yang lebih lengkap ya, cukup panjang lah, ya. Jelaskan berbagai fiturnya, berbagai benefit-nya ya, dengan cukup lengkap. Jangan main di ad copy yang pendek. Terus juga di landing page-nya, teman-teman mainkan landing page yang, istilahnya fitur benefit-nya cukup banyak lah ya. Kita ngomongin hal ini cukup detail. Kalau itu sudah dilakukan dan masih seperti itu, bisa jadi kita juga ngecek ke targeting-nya ya. Di targeting, hal yang paling berhubungan sama daya beli itu adalah umur. Nomor satu adalah umur. Jadi semakin muda umur, ada kecenderungan bahwa daya beli itu menurun. Makanya kalau teman-teman, mulai menjual barang yang cukup mahal, ya, di industri tersebut. Jadi mahal atau murah itu tergantung industrinya. Contohnya kayak gini ya, Iya. properti 200 juta murah atau mahal? Ya, tergantung tergantung segmennya. Tergantung segmennya sebenarnya. Ya, tapi Iya. kalau kita misalnya bawa ini ke Jakarta aja misalnya. Mm-mm. Jakarta rumah 200 juta murah banget gitu Murah, ya. murah, murah, murah Murah banget. banget. Tapi kalau kita ngeliat ke angka 200 jutanya, 200 jutanya besar. Besar ya. Nah, murah dan mahal itu tergantung kita lagi ngomongin di industri apa gitu kan. Hmm. Tergantung di kategorinya apa. Secara kita harus ngeliat kalau kita ngejual barang yang sama, misalnya tadi ini properti, kita lihat cover, oh ya, kita udah compare, ternyata harga kita tuh normal. Berarti dari sisi barang itu tidak ada masalah. Berarti kita ngomongin ke sisi marketingnya, apa yang kita bisa lakuin. Ya udah, yuk kita cari orang yang memang bisa beli gitu kan. Nah, Mm-mm. yang pertama adalah umur gitu loh. Umur. Secara umum orang mulai membeli rumah itu biasanya 27 plus, 28 plus, bahkan 30 plus. Dan aku juga ngeliat dari berbagai industri yang ngejual produk diet jutaan dan sebagainya itu 30 plus. Ngejual berbagai hal di industri apapun yang dikategorikan mahal biasanya 30 plus. Ya, 30 plus. Makanya aku sarankan begitu sudah 30 plus, ya udah selesai. Teman-teman tidak bisa melakukan hal yang apa ya, sangat signifikan terhadap melakukan daya beli ini, kecuali tadi ya, ad copy-nya diperjelas, difilter, dari depan sudah ngomongin harga. Di ad copy ngomongin harga, di gambar mungkin ngomongin harga, Hmm. di landing page juga udah ngomongin harga, dan kalau masih ada orang seperti itu ya udah terima aja. Tapi aku nggak yakin kalau dari 100 kontak semuanya tetap seperti itu setelah kita melakukan hal-hal seperti itu. Aku nggak yakin. Aku belum pernah ketemu kasusnya paling nggak ya. Mm-mm. Jadi kalau itu udah dilakuin semua, ya udah. Ada beberapa orang yang kabur. Itu normal. Itu terjadi di semua barang. Bahkan yang barang 50 ribuan pun aku pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Mm-mm. Jadi kita lihat rasionya, keumumannya. Kalau 1 Mm-mm. 2 itu ada masalah. Gitu ya. Ini dari Mas Firdaus tadi. Yes, thank you Mas Bram. Mas Raffi ini tanya lagi tadi. Wits. CTR di bawah 2%, tapi CTR masih sesuai harapan 15.000 sampai 21.000. Bagaimana Mas? Apa masih layak kita running ya? Kalau aku running ya. Aku akan Tetap running. running. Kalau teman-teman lihat tabelku yang tadi, Mm-mm. aku lihat bahwa di situ tidak ada CTR sama sekali. Nggak Mm-mm. ada CTR. CTR itu adalah metrik yang inferior terhadap CPR. Tentu Mm-mm. saja itu berpengaruh dari, misalnya ada CTR klik, ada CTR link klik.
Kalau teman-teman benar-benar detail, yes, di sana ada rasio dari aksi yang paling dasar impression tadi, ke klik aja itu ada rasionya lagi, ada CTR di setiap hal dia lompat itu ada CTR-nya sebenarnya. Tapi orang-orang yang terlalu banyak ngurusin hal ini, di saat dia spend-nya masih kecil, dia akan selamanya spend masih kecil. Gitu loh. Makanya aku sangat menyarankan, saat teman-teman untung, fokusnya jangan ngurusin hal ini. Saat CPR-nya sudah sesuai dengan target, maka teman-teman harus mengejar dengan misalnya memperbanyak campaign, kayak apa, kayak ngedein budget, kayak selama CPR-nya dapat. Emang udah nggak ngomongin CTR lagi. Kenapa aku nggak megang CTR sebagai salah satu metrik yang aku pentingin ya? Karena aku udah sering lihat data seperti ini gitu loh. Selalu ada case di mana CTR-nya lebih rendah tapi CPR-nya CTR lebih rendah, tapi CPR-nya lebih murah juga. CTR-nya lebih tinggi, tapi CPR-nya lebih mahal. Nah, kalau di case seperti itu, bagaimana kamu ngambil keputusan? Aku kan selalu ngambil bahwa CPR itu adalah metrik yang lebih superior terhadap CTR. Jadi aku nggak pernah kontradiksi sama diriku sendiri, ya. Makanya aku nggak ya udah kalau aku udah jelas bahwa bakal ngambil CPR apapun yang terjadi dengan CTR, kenapa aku harus ngurusin CTR gitu loh? Itu cara berpikirku. Bukan berarti cara berpikir yang lain salah, ingat ya. Tapi kalau teman-teman lihat ke tabelku, itu ada sekitar 10 metrik yang sangat super penting dan sangat besar korelasinya terhadap net profit. Kalau teman-teman ngerti itu aja, insya Allah 90% orang lebih sudah jadi expert. Tapi kebanyakan orang nggak mau paham sama metrik yang ada di tabel yang aku kasih tadi. Tapi dia berusaha memahami metrik yang lebih inferior. CTR, CPM, dan hal yang lain. Outbound click to landing page views, rasionya. Itu metrik yang lebih inferior dibanding yang aku tulis di di tabel ya. Jadi kalau itu aja nggak paham, gimana teman-teman mau memahamkan yang tadi metrik-metrik yang tadi loh. Secara total Facebook tuh dulu kalau aku pas ngitung sekitar 250 metrik. Ya kalau mau sok jago di sana 250 metrik, ngerti semua, nggak mungkin. Itu kalau mau ngelawan Facebook ya, teman-teman satu-satunya cara adalah pakai mesin learning. Ya, pakai mesin learning. Teman-teman ambil datanya semua terus pakai mesin, di coding semuanya. Nah, banyak orang mau memahami pakai kepalanya sendiri, bocor Pak. Jadi makanya hal yang sekitar 10 tadi ada di dalam tabel itu udah condense, sudah padat banget. Kalau udah ngerti itu, minimal teman-teman bisa berfokus jadi profit driven advertiser gitu loh. Ya, bukan wah udah ngerti CTR, ngerti CPM, spendingnya 100.000 mulu gitu kan. Spendingnya 200.000 mulu, ada yang mungkin 50.000 mulu. Karena teman-teman nggak bisa ngedapetin angka yang ekstrim. Kalau teman-teman nggak spend lebih besar di Facebook Ads, ya nggak ada ceritanya teman-teman, Mas aku spend 100.000 setiap hari, aku dapat 1 miliar tiap hari. Nggak ada. Itulah kenapa orang-orang misalnya mungkin yang terkenal kayak Mas Yoyo sebagainya, orang-orang pengen jadi kayak dia, kenapa? Ya karena untungnya lebih gede men. Ya, emang spend 1 miliar setiap hari itu data dari mana? Dari untung. Ya. Uangnya yang diputer itu. Iya, bukan 1 miliar per hari terus untungnya cuma 1 juta sehari, nggak bisa Pak. Konon untungnya 2,5 gitu. Ya, Omsetnya apa? omsetnya ya. Omset apa untung ini kemarin yang di interview Deddy Corbuzier. Ya, omsetnya. Ruas yang kali. Dominasi Lodo ini. Kenapa iklan via aplikasi HP lebih di-approve mudah pada via desktop? Kenapa ya? Aku yakin ini hanyalah asumsi ya, tidak dibuktikan dengan data. Aku Belum yakin clear. Jadi kalau teman-teman mau ngetes hal seperti ini cara mengolah ya. Mas siapapun dominasi Lodo ini bukan nama asli kayaknya. Bisnisnya Lodo ini, Mas. Mau ngetes kayak gini. Jadi Mas harus pakai bahasa iklan yang sama, harus pakai gambar yang sama, harus pakai URL yang sama, ya. Dan Mas siapin 10 jenis hal barang kayak gitu.
10 emas lakukan lewat HP, 10 emas lakukan lewat desktop. Nah, lakukan seperti harus persis semua. Kalau ada satu hal aja yang beda, udah nggak valid testing ini. Ya. Tapi aku yakin Mas nggak akan pernah melakukannya. Nggak usah. Ya karena cara mengetes seperti ini ya, yang serapi seperti ini sangat-sangat melelahkan. Iya. Ya, sangat-sangat melelahkan. Kebanyakan orang dia akan merubah 1-2 faktor ya, 1-2 faktor yang lagi-lagi menurut mereka aku nggak ngerubah kok. Dicek sama orang yang mengerti, berubah. Wah, Iya. ini objektifnya beda. Oh, ini gambarnya beda. Oh, ini ada satu kata yang berbeda. URL-nya beda misalnya atau bagian mana pun yang beda. Dan kalau toh misalnya ini benar terjadi, apakah ini udah dilakukan dalam jumlah yang cukup? Itu pertanyaannya. Tadi, kenapa aku bilang kayak 10 kali, 10 kali. Ini jumlah yang at least teman-teman bisa ngambil kesimpulan lah. Lebih tepat dibanding 1 kali 1 kali. Iya. Beda waktu misalnya apalagi. Ya, beda waktu. Ada yang misalnya aku bikin jam 12 malam, satunya bikin jam 12 siang. Ini bisa jadi berubah. Nah, variabel-variabel seperti ini dimengerti oleh orang-orang yang ngerti statistik. Ya. Statistik. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai memahami hal kayak gini ya, masuk dalam statistik itu mengerti namanya ada variabel-variabel yang boleh dirubah dan nggak dirubah. Sehingga apa? Testingnya lebih tepat, kesimpulannya lebih tepat. Itu pun kadang-kadang masih salah loh. Gimana sama orang yang ngasal kan? Ya, cuma ngasal. Oh ini, kok ini sekali nyoba gagal nih gagal. Udah ngambil kesimpulan ya selesai ya Pak. Jadi Ya. menurut aku sama aja sih. Mau lewat HP, mau lewat desktop, itu tidak merubah karena kalau teman-teman ngeliatin cara kerja di belakangnya ya sama aja. Misalnya orang, "Mas aku bikin lewat Managix sama bikin lewat Ads Manager kok, beda ya?" Gitu. Di approve-nya misalnya. Enggak, sebenarnya sama. Cuma kamu ngebedain nggak tahu lah apa di sana gitu kan. Ada faktor yang kamu rubahin di sana. Dan kalau begitu dicek, yes, biasanya ada perubahan-perubahan gitu. Ya kan? Iya. Ada perubahan-perubahan yang mereka sendiri nggak sadar gitu. Oh, beda ad account misalnya. Ya, tambah nggak nyambung, Mbak. Testingnya nggak valid maksudku. Ini mungkin ini Mas Ajis TV trauma ini, Mas. Mas, aku udah lama nggak ngiklan di FB. Gimana biar semangat lagi untuk iklan di FB? Mungkin ada pengalaman buruk di masa lalu, sehingga trauma. Mau mulai lagi butuh semangat ini, Mas. Ya, aku nggak tahu ya masalahnya di belakang kenapa kan, kenapa misalnya nggak iklan lagi. Biasanya secara umum orang nggak iklan lagi adalah karena tidak untung kan di zaman dulu. Ya. Dan itulah kenapa aku selalu menyarankan menjadi profit driven advertiser gitu. Fokusnya tuh profit gitu. Ultimate parameter itu profit. Teman-teman ngiklan itu untung-untung gitu. Nah, pesanku adalah mengevaluasi apa yang dulu dilakukan gitu. Dulu yang dilakukan apa sih? Kenapa nggak berhasil? Kalau misalnya ada orang yang bisa diajak diskusi dan dia lebih jago, minta pendapat dari mereka, ya. Lalu pas mau mengambil langkah, aku nggak bisa pungkiri, saat teman-teman mau beriklan di Facebook, teman-teman harus siapin duitnya, ya kan. Emang nggak bisa, berbahaya banget, "Mas, aku duitku tinggal di kantong tinggal 1.000.000," gitu. Tinggal 1.000.000, aku nggak bisa sama sekali Facebook Ads, tapi aku pingin besok langsung untung. Aku sangat menyarankan jangan nyobain Facebook Ads. Ya, kecuali bener-bener teman-teman 1.000.000 itu di-spend oleh orang yang benar-benar mengerti, ya. Karena permasalahannya itu nggak ngerti, itu loh ya. Bukan masalah duitnya, dikit ya, masalahnya nggak ngerti gitu loh. Begitu dia nggak ngerti, 1.000.000 itu bisa hilang begitu aja. Ya, 1.000.000 itu bisa hilang gitu ya. Aku udah ngeliat banyak banget. Ada orang yang, "Oh ya, Mas aku ngeliat nih," bahkan orang-orang yang sudah ngeliatin tutorial, ya. Spend 100.000 sampai 500.000. Dia pakai 500.000, aku udah ngasih patokannya, kalau kamu spend segini nggak ada kontak, matiin. Spend segini nggak ada sales, matiin. Spend segini nggak untung-untung, matiin. Ternyata apa jadinya? Ikan 500.000 rugi, dibiarin terus-menerus berhari-hari. Udah hilang 2,5 juta baru nanya, "Mas kenapa ya kok boncos?" Jadi aku bilang, "Ini bukan salah materi, Pak, ini salah cara memahami materinya," gitu loh. Dan ini sebenarnya normal. Ini normal. Maksudku ini terjadi sama banyak orang. Cuma ada banyak orang yang tidak berhati-hati ya. Kalau misalnya budget terbatas, maka
aksi itu benar-benar harus tepat setiap kali kita nyentuh ya. Tapi semakin teman-teman budgetnya makin besar ya, orang makin coba-cobanya makin bebas gitu loh. Makin leluasa gitu loh. Ya kan? Ada orang misalnya naruh budget 5 juta, 10 juta satu campaign. Kenapa? Ya karena dia punya uangnya gitu loh untuk kalau misalnya loss ya wes lah gitu loh. Kalau misalnya ada orang di kantongnya tinggal 1 juta, terus dia nyobain budget 5 juta, ya itu bunuh diri, Pak. itu itu bunuh diri. Iya kalau Sensinya pasti langsung menipis. untung. Heeh. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing, knowledge dulu, nomor 1 tuh knowledge, ya. Knowledge, udah ngerti, untuk ngelatih itu, merubah itu menjadi skill, maka butuh practice. Praktek terus. Akhirnya praktek, udah jadi skill, nanti kamu lebih pede. Karena kita itu takut sama sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Ya aku kalau ngelakuin gini pasti bisa untung nggak ya, bisa rugi nggak? Nggak tahu, nggak jelas. Tapi begitu persentase kemungkinan untuk untungnya itu meninggi, karena skill, karena pengalaman kita udah pernah nyobain segala macam, pede kita, ya kan? Misalnya ada orang udah ngejual rumah 100, dia dapat project lagi. Project-nya ngejual rumah sebanyak 100 lagi dalam waktu yang lebih singkat. Dia pede nggak? Ya pede. Karena udah pernah. Udah pernah 100 walaupun dengan ya mungkin jangka waktunya lebih panjang. Ya. Tapi karena sudah pernah, udah tahu seluk-beluknya, daerahnya sama lagi, kotanya nggak berubah, tempatnya sama, harganya sama. Apa alasan kita untuk tidak pede? Nggak ada. Tapi begitu harganya beda, lokasinya jauh. Lokasinya di luar negeri aja. Orang udah ngejual 100 sales di Indonesia, tapi disuruh, kamu jualin 100 ya di Singapura gitu. Harganya itu naik 20 kali lipat misalnya. Terus teman-teman nggak bisa bahasa Inggris lagi. Tahu parah. Karena nggak pernah ngelakuin. Walaupun kelihatannya sama, pindah dikit, beda. Sama kayak orang jualan di dalam negeri sama jualan luar negeri. Orang udah pernah ekspor sama impor, beda. Orang yang sudah pernah ngelakuin sama enggak. Orang eksportir yang udah 20 tahun bilang, lah ekspor tuh gini doang, gampang. Yang belum pernah gemeter dia kan gitu kan, ini kenapa ini, gimana caranya gitu. Tapi begitu diajarin sama orang yang udah ngerti, ditunjukin, ini tuh memang cuma kayak gini doang, kamu tinggal lakuin aja. Begitu dia udah praktek beberapa kali ya selesai. Itu ya, ini sudah di ujung Mas, malam banget ini. Ternyata kita enggak berasa sudah hampir 2 jam ini. Nah, ini dari Mas Raffi. Siap Mas Bram, terima kasih. Teman-teman, ini kan mau kita akhiri loh Mas ya, nggak apa-apa ya? Iya. Karena besok kan harus sahur juga teman-teman. Silakan komen ini sebelum Mas Bram keluar ini, mungkin nanti kita tampilkan dulu linknya tadi Mas ya, diulang lagi. Iya. Silakan komen apa dapat manfaat dari ini, mumpung masih ketemu Mas Bram langsung ini. Ini yang tadi di-download sudah bisa Mas ya? Iya. Untuk web Facebook-nya Mas Bram mungkin kalau teman-teman mau ngikuti di Facebook-nya Mas Bram. Ada Mas linknya. Iya. Ini yang ini. Langsung cari ya. Oh iya, itu yang atas sendiri Mas. Oke, gitu ya teman-teman. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang yang belum terjawab. Mungkin nanti Mas Bram. Nah ini Mas Raffi sudah. Terima kasih Mas Bram. Semoga sehat selalu, sharingnya sangat bermanfaat. Nah, gitu. Kita ini sama Mas Firdaus Baharudin. Saya selalu ngikutin FB-nya Mas Bram nih. Hehehe. Didik Sultan sangat membantu Mas Bram. Barakallahu khairan. Barakallahu khairan. Ini Mas Hafiz juga ada. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Insya Allah ini banyak sekali teman-teman. Mas Bram nanti ini final pesan buat teman-teman nanti dimana kita action ini untuk FB ad detailnya terus
Atau pesan buat teman-teman yang sekarang menghadapi kondisi seperti ini, mungkin ada pesan khusus dari Mas Bram? Monggo. Yes, kalau dari segi jualannya secara umum ya, mungkin teman-teman Hmm. nggak harus Facebook Ads. Hmm. Ingat, jangan ngambil kesimpulan sebelum teman-teman coba, ya. Tentu saja teman-teman butuh, keyakinan lebih kan untuk kalau mau menjual sesuatu. Hmm. Boleh itu di-riset sedemikian rupa dengan cara apapun, tapi at the end of the day teman-teman harus coba. Kalau teman-teman nggak pernah coba, teman-teman nggak akan pernah tahu. Nah, untuk mencoba lebih tepat, teman-teman ikut aja course apapun. Aku nggak harus ikut course-ku dan sebagainya. Di Hmm. traffic apapun ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada marketplace lah, ada SEO, ada Facebook Ads, ada Google AdWords. Ikutin course. Kalau teman-teman ngerasa bahwa course itu mahal, percayalah lebih mahal nyobain sendiri. Iya. Percayalah lebih mahal nyobain sendiri. Aku ngelihat bahwa kebanyakan orang pas mengeluh di permasalahan membeli course ya, menurutku ada yang salah dengan mentalnya. Karena hampir semua guru-guru yang aku tahu, itu justru membeli course lebih banyak dibanding para murid-muridnya. Iya. Dan itu nggak cuma di case-ku aja gitu. Sekarang aku punya course ribuan, literally ribuan. Dan itu berbagai bidang. Literally ribuan. Ini bukan nge-bullshit ya, benar-benar ribuan itu di segala bidang, segala macam. Mau ada product launch, ada SEO, ada Facebook Ads, segala macam. Aku beli tutorial kayak ribuan dolar itu udah berkali-kali ya. Aku belajar sampai ke luar negeri juga udah berkali-kali. Nah, aku selalu ngerasa bahwa kenapa sih ada orang yang berani berinvestasi untuk hal seperti itu dan enggak gitu. Karena ada orang yang melihat lebih ke sisi negatif dibanding ke sisi positifnya gitu. Dari ribuan itu ada nggak course yang tidak aku pelajari sama sekali habis dibeli? Ada. Aku sama kayak ke teman-teman secara umum juga. Ada banyak course-course yang nggak pernah dipakai gitu kan. Tapi selalu kalau memang sudah yakin sama suatu course, maka sampai beres dari awal sampai akhir. Ikutin persis apa yang dikasih tahu sama gurunya, siapapun itu. Ya, jangan sampai gini, nanyain trik guru A ke guru B, nggak nyambung, Mbak. Iya, iya. Beda mazhab, beda mazhab. Beda mazhab. Cara ngambil datanya, cara ngambil kesimpulannya berbeda. Makanya ikutin gitu. Ikutin sampai beres, selesai. Insya Allah kalau di kita juga kita pengen teman-teman berhasil. Kalau ada yang mau join Managix ya syukur, enggak juga nggak masalah, nggak ada masalah ya. Mau ikut course yang manapun bebas ya. Mahal murah itu relatif, teman-teman tinggal mau nggak ngasih waktunya untuk bisa menguasai itu. Karena skill apapun ya, di course yang apapun, selengkap apapun, aku ngelihat jumlah praktek secara jam itu sangat sedikit di kebanyakan orang. Ya, karena kebanyakan orang tuh lebih cepat bosan, lebih cepat capek ya, oh ini menyerah di tengah jalan gitu kan. Apalagi pas belajar SEO tuh luar biasa. SEO tuh panjang banget kan. Apalagi makin ke sini ya, maksudnya banyak sekali hasil yang lebih panjang dapatnya. Kita bikin yang sekarang hasilnya kapan. Tapi di case seperti itu pun kalau orang yang sabar, dapatnya luar biasa asik gitu kan. Luar biasa ekstrim, dan sudah banyak yang mendapatkan hal seperti itu. Nah, kalau di KPI traffic, itu hasilnya bisa hitungannya hari gitu loh. Kalau teman-teman sudah mengerti. Kalau nggak ngerti, nah ini yang repot. Makanya kita selalu berfokus pada di awal, kita berusaha mengambil ilmu, menjadikan itu skill buat kita, baru kita mengharap hasil. Ya, bukan dilompatin. Ilmunya nggak ada, skill-nya nggak ada, terus tiba-tiba jadi dapat duit gitu. Ya. Ini kata-kata temanku seperti ini rezeki itu ada di balik dinding pemahaman. Dan aku suka banget sama kata-kata ini gitu kan, karena yes, kalau teman-teman paham, ada banyak hal yang berubah di hidupnya teman-teman. Ya. Hal-hal yang nggak pernah terjadi di hidupnya teman-teman sebelumnya ya. Sebagaimana aku percaya di tahun 2009, 2010 sebelum aku ngedapetin apapun yang aku dapetin sekarang atau di masa lalu ya. Di saat guru-guruku udah ngedapetin angka yang aduh, aku dapat 1% aja enggak gitu ya. Aku percaya suatu saat dapat gitu loh. Suatu saat dapat. Cuma asal aku mau ngejalaninnya karena
sama-sama manusia pertama, sama-sama Mhm, manusia, kita dikasih, cara berpikir yang, luar biasa oleh Allah gitu ya. Jadi mhm, tinggal teman-teman mau ngejalanin atau enggak, menjalani prosesnya tadi ya. Tentu aja nggak bisa kalau teman-teman melakukan pengulangan pada hal yang salah, ya teman harus mhm, melakukan pengulangan pada hal yang benar untuk mendapatkan hasil. Makanya benar dulu, mhm. baru bisa mengharap hasil. Jangan sebaliknya, "Oh ini gimana ya? Kok boncos ini rugi ini kok," kayak kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Ya, Masya Allah ini ilmunya sangat bermanfaat. Semoga Mas Bram sharing hari ini jadi amal jariah Mas Bram ya. Amin amin. Amin. Semoga bisnisnya lancar, bermanfaat bagi umat, keluarga Mhm, senantiasa dijaga ini dari corona. iya. Jadi, yang bisa saya garis tebal ya, garis lurus saja, garis tebal. Berilmu dulu sebelum beramal ya, agama kita juga mengajarkan begitu. Yes. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil faedahnya. Ini bukan ujung ya, ini baru mulai teman-teman baru paham hari ini. Walah, gitu ya, kalau mengambil keputusan harus clear ini, ndak bisa hipotesa atau asumsi ya. Jadi kudu clear, didetailkan sampai zoom in berapa ribu kali gitu ya. Baru teman-teman nanti, pede, wah ini benar-benar saya benar atau salah itu jadi pede gitu ya. Iya. Ini pengumuman Mas ya, sebelum kita salam pengumuman dulu. Ini besok ada webinar juga, di hari Ahad pagi jam 8. Nanti temanya masih Facebook Ads ini ya, optimasi jualan lokal area via Facebook Ads dari yang pematerinya Daeng Fakih nih dari Makassar, Nah itu, insyaallah. ya nanti besok pasti teman-teman akan ngeliat cara berpikir yang berbeda lagi. Ingat, Beda kalau tuh, begitu teman-teman ngikutin guru satu, ikuti heeh, sampai habis ya. iya, Begitu dia sudah mendapatkan suatu hasil, mhm, insya Allah cara itu benar-benar aja gitu loh, ya, mhm. cara itu benar-benar aja. Tapi jangan dicampur, nanti dicampur ya jadi Konslet nanti. gitu doang. Kemana? Kemudian malamnya insyaallah, malamnya seperti jam ini, jam 20 habis tarawih, ada Dodi Zulkifli, Nema Brand, kita nanti belajar branding ya. Bisa nggak selling sambil branding, nanti temanya itu. Kemudian, mulai Senin, Selasa, Rabu ini ada materi-materi SEO juga. Waduh, saya nggak minta materi SEO ya dari Mas Bram ini. Dulu saya ngikuti SEO Academy ini, 2 Mmm, tahun ya, 2 tahun saya. Sekarang nggak main SEO Mas, capek. Ah, sekarang sekarang SEO-nya pakai duit semua. iya, bayari orang lain saja. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa yang ada, kelebihan rezeki bisa didonasikan karena kita program berdonasi. Karena kalau kita melihat kondisi kita kan, mungkin alhamdulillah ada yang masih jalan ya, tapi ada saudara-saudara kita yang benar-benar tidak bisa menghasilkan cash ya, malah ada yang korban PHK juga. Kita akan bantu masyarakat yang terdampak corona ini, nanti kita salurkan melalui Ormas Zakat. Dan kepada pemateri saya ucapkan terima kasih Mas, sudah mendukung acara ini. Iya, sama-sama Mas, terima kasih udah diundang. Jangan kapok Mas ya. Kita tutup Iya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.